Kantor Xiao Hong tidak terletak di tempat yang makmur, melainkan di pinggiran timur kota kuno Fei, sebuah gedung 3 lantai. Kelihatannya sangat unik, tetapi tidak memiliki sedikit pun kemegahan. Dibandingkan dengan gedung-gedung besar di area pusat, kantornya bahkan terlihat agak kumuh. Namun, inilah yang diinginkan Xiao Hong. Xiao Hong tidak suka tempat yang bising. Belum lagi ada bangunan kecil yang unik di depannya, meskipun beratap jerami, asalkan tidak bocor air hujan atau angin, Xiao Hong tidak akan pilih-pilih. Lantai 3 sepenuhnya berada di bawah wewenang kepala daerah. Lantai 1 dan 2 semuanya bawahanmu, totalnya lebih dari 20 orang. Flo mengikuti di belakang Xiao Hong dan melanjutkan. Ketika Xiao Hong mendengar ini, dia mengangguk sedikit lalu melangkah masuk. Ketika Xiao Hong memasuki gedung kantor kecil itu, ia melihat semua staf telah berkumpul di aula penerimaan tamu. Mereka baru saja mendengar kabar bahwa Kimo telah mengundurkan diri dan Xiao Hong akan mengambil alih. Kalau orang lain, para staf ini mungkin masih akan keberatan, tapi Xiao Hong adalah penerus Harrison, jadi itu masalah lain. Apalagi karena aku dengar Flo sudah menjadi wakil Xiao Hong, seharusnya tidak ada masalah dengan perkembangan Caspian County di masa depan. Salam, Wali Kota Lord County. Melihat Xiao Hong masuk, semua staf berkata sambil tersenyum, melirik Xiao Hong, lalu semua mata mereka tertuju pada iman es yang melingkari pinggang Xiao Hong. Ini benar-benar nyata, milik Harrison. Meskipun ribuan tahun telah berlalu dan generasi telah berlalu, kekaguman dan ketergantungan pada Harrison tidak berkurang. Ia selalu dipuji sebagai tulang punggung Lord Aeron. Sama-sama, semuanya. Saya baru di sini dan belum tahu banyak tentang Caspian County. Saya harap kalian bisa membantu saya. Ingat, kita semua dari Lord Aeron, kata Xiao Hong dengan nada tenang. Mendengar kata-kata Xiao Hong yang rendah hati, semua orang merasa lega. Untungnya, Xiao Hong rendah hati, tidak sombong karena ia adalah penerus Harrison. Namun, tatapan mata dingin itu selalu membuat orang-orang merasa acuh tak acuh. Setelah itu, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi ke lantai 3. Hanya ada 5 ruangan di sana, salah satunya adalah kamar tidur, kantor, ruang konferensi yang sedikit lebih besar, ruang tamu, dan ruang utilitas. Memang bisa dibilang mewah, tapi tidak ada kemewahan sama sekali. Perabotan di setiap kamar memiliki fungsinya masing-masing. Beginilah kira-kira tampilan perabotan di sini. Kira-kira ada yang kamu butuhkan? Kak tanya Flo, yang berdiri di samping Xiao Hong. Ruang pembuat pola, kata Xiao Hong hampir tanpa berpikir. Tidak masalah, aku akan segera mencari orang untuk melakukannya. Ayo kita bersihkan ruang di ruang konferensi. Flo berpikir sejenak lalu berkata. Tidak perlu repot-repot, kurasa kamar tidurnya cukup luas. Cari saja meja yang lebih besar dan lengkapi dengan beberapa alat pembuat pola. Xiao Hong melirik ke arah kamar tidur dan memberi perintah. Tepat ketika Flo meninggalkan gedung kantor menuju toko rune sihir di dekatnya, Xiao Hong perlahan memasuki kantor. Kantor itu kecil, hanya sekitar 50 meter persegi, sehingga sulit membayangkannya sebagai kantor seorang kepala daerah. Di tengah ruangan terdapat meja dan kursi kayu yang kokoh. Di atas meja kuning pucat itu, di samping berbagai dokumen, tergantung bekas bendera Kekaisaran Lord Aeron di salah satu sudutnya. Bendera itu berlatar belakang putih dan bermotif biru, dengan garis luar Sang Zong di tengahnya, dan 2 garis paralel biru di atas dan di bawahnya. Lonceng Sang adalah totem paling primitif bagi penduduk Lord Aeron dan juga simbol tradisional ras Lord Aeron. 2 garis sejajar melambangkan kesetaraan dan keadilan, sementara putih dan biru masing-masing melambangkan kebenaran dan kebebasan. Ini juga merupakan fondasi Kekaisaran Lord Aeron. Bendera lainnya berwarna biru, dengan lambang nasional Kekaisaran Lord Aeron di atasnya. Bendera itu bergambar seekor naga es, sedang memakan anak panah dengan satu cakarnya dan memegang ranting pohon merah tua dengan cakar lainnya. Pohon merah tua melambangkan kegigihan dan kegigihan. Setelah berjalan mengelilingi meja, Xiao Hong langsung menuju ke dinding di belakang meja, yang di atasnya tergantung peta Provinsi Langit dan Provinsi Laut Kaspia. Terdapat 3 kota besar dan 5 barak di Kabupaten Caspian, yang terdiri dari 5 divisi. Lahan pertaniannya sangat luas, tetapi hasilnya memang sangat kecil. Sebagian besar wilayahnya masih tertutup hutan dan memiliki 2 gua binatang roh. Saat ini, ekspresi Xiao Hong tidak banyak berubah. Ia hanya memandangnya dengan tenang, dengan tangan sedikit di belakang punggung, seolah ingin memindai sebaran geografis seluruh wilayah Kaspia ke dalam pikirannya. Kemudian Xiao Hong mengeluarkan pena merah dan menggambar 3 lingkaran merah besar pada peta di depannya. Lingkaran merah ini adalah wilayah yang akan dikembangkan.
Salah satu lingkaran merah adalah seluruh laut pedalaman Rizjian. Saat ini, Xiao Hong hanya memiliki dua tugas mendesak. Pertama, merawat luka-luka pasukan tawanannya, dan kedua, menyelesaikan masalah makanan di Lord Daeron sesegera mungkin. Xiao Hong tentu saja menyadari hal ini. Mempromosikan pola sihir hampir setara dengan lumbung bergerak. Hanya sebutir beras saja akan menjadi tidak ada habisnya dalam waktu singkat. Setelah sedikit meregangkan badan, Xiao Hong melihat pakaian yang diberikan Raja Loris di atas meja. Kemudian, Xiao Hong melepas jubah perangnya yang pang camping dan seragam penjara di baliknya. Namun, Xiao Hong tidak berniat membuang jubah perang putih pang camping ini karena merupakan hadiah dari sang tetua. Ketika Xiao Hong menelanjangi dirinya, berdiri di depan cermin, dia dapat melihat dengan jelas puluhan bekas luka di tubuhnya, besar dan kecil, yang memenuhi sekujur tubuhnya, bagaikan sebuah prasasti, yang diukir dengan masa lalu kejam yang dialami Xiao Hong. Melihat dirinya di cermin, Xiao Hong tidak bisa menahan senyum tenang, lalu mengenakan jaket kulit gelap pemberian Loris, yang sangat pas untuknya. Setelah itu, Xiao Hong langsung duduk di kursi kantor dan mulai menggeledah tasnya. Akhirnya, ia mengeluarkan sebuah kantong kulit binatang roh dari sudut tasnya. Setelah membukanya, ia menemukan bahwa kantong itu berisi benih padi berkualitas tinggi yang dibudidayakan oleh kelompok pemburu. Isinya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 tael. Setelah melihatnya sebentar, Xiao Hong mengeluarkan pena dan kertas dan mulai menulis dengan cara yang mencolok pada 2 lembar kertas putih tentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pola ajaib peningkat pertumbuhan dan teknologi generasi. Setelah itu, Xiao Hong dengan lembut menyuntikkan sedikit tenaga pendorong ke dalam pola sihir pemanggil di sampingnya. Detik berikutnya, seorang gadis berkuncir kuda, berusia sekitar 20 tahun, tiba-tiba masuk. Pupil matanya yang hijau cerah bagaikan sepasang permata. Ia tampak seperti kelinci putih kecil, keren dan imut. Dia adalah sekretaris hakim daerah, Xia Anqi. Wali kota, apakah Anda mencari saya? Tanya Xia Anqi sedikit gugup. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan Xiao Hong, dan ia sama sekali tidak tahu temperamen Xiao Hong. Pergilah, sesuai dengan bahan-bahannya, pergilah ke toko pola sihir terdekat dan beli beberapa bahan, kata Xiao Hong, lalu mendorong 2 lembar kertas di tangannya dan sebuah pola penyimpanan emas di ranselnya ke hadapan Xia Anqi. Xia Anqi melihat 2 lembar kertas dari Xiao Hong, lalu dengan hati-hati meletakkan kembali 2 pola penyimpanan emas itu di hadapan Xiao Hong kepala daerah, benda ini tidak diperlukan. Melihat Xia Anqi mendorong kembali 2 pola penyimpanan emas itu, Xiao Hong agak terkejut, barang-barang ini juga berharga. Jangan gunakan keuangan Kabupaten Kaspian untuk sementara waktu. Keuangan Kabupaten Kaspian apa itu? Xia Anqi agak terkejut. Dapat dikatakan bahwa melihat penampilan Xia Anqi, Xiao Hong bahkan lebih terkejut, dan kemudian bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak butuh uang di sini? Dulu memang digunakan, tetapi beberapa dekade yang lalu, karena kelangkaan bahan baku, mata uang dihapuskan dan sistem distribusi per kapita diadopsi. Saya belum pernah mendengar tentang keuangan Kabupaten Kaspian sejak saya ingat, kata Xia Anqi kepada Xiao Hong. Bukankah ini omong kosong? Wajah Xiao Hong langsung muram ketika mendengarnya. Berdasarkan pengalaman hidup Xiao Hong dan buku-buku yang pernah dibacanya, mata uang adalah fondasi sebuah negara. Jika mata uang dihapuskan, bagaimana negara ini bisa terus berkembang? Tanpa mata uang, apakah distribusi per kapita diadopsi ini bahkan lebih absurd? Bayangkan satu orang bekerja 10 jam sehari dan makan 2 kali, sementara orang lain tidak melakukan apa-apa sepanjang hari dan juga makan 2 kali. Seiring waktu, siapa yang akan tetap bekerja jika tidak ada yang bekerja? Bagaimana mungkin ada kemakmuran? Jangan pernah meremehkan hakikat manusia. Sekarang pun masih baik-baik saja, karena kita semua menghadapi masa-masa sulit dan bekerja sama. Jika ada yang malas, kita semua mungkin akan binasa bersama. Namun, apa yang terjadi ketika keadaan benar-benar mulai membaik, ketika stabilitas dan kemakmuran mulai terbangun? Semakin banyak orang yang hanya akan berpangku tangan dan menunggu kematian, hingga pembangunan seluruh negeri mandek, lalu mundur. Siapa yang menghapus mata uang itu? Xiao Hong bertanya dengan dingin. Melihat Xiao Hong seperti ini, Xia Anqi menjadi sedikit banyak gugup, terutama aura dingin Xiao Hong, yang membuat gadis kecil itu hampir kehabisan napas. Konon katanya tidak ada yang menghapusnya, tapi persediaannya sangat langka dan mata uangnya tidak bisa beredar sama sekali, kata Xia Anqi dengan gemetar. Tidak bisa mengalir, tapi juga tidak bisa dibuang. Xiao Hong menjawab dengan wajah tegas, lalu berusaha menjaga nadanya tetap tenang dan berkata, kita biarkan saja seperti ini untuk saat ini. Bisakah kau membantuku mendapatkan kembali bahan-bahan ini? Seharusnya tidak terlalu sulit, kan?
Semuanya bahan umum. Kalau memang dibutuhkan mendesak, tidak masalah, jawab Xia Anqi. Setelah itu, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, ia hanya melambaikan tangan ke arah Xia Anqi, yang menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya. Xiao Hong juga memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah mata uang. Ia ingin memulihkannya sesegera mungkin dan memperbaiki Skyrim dari jalan yang salah. Jika tidak, Skyrim akan menjadi apa sebuah kamp pengungsi. Menurut Xiao Hong, kelemahan Provinsi Langit dan kekurangan pangan merupakan salah satu aspek, dan yang paling penting, tetapi tentu saja tidak terbatas pada ini saja. Setelah merenung sejenak, Xiao Hong mengangkat tangannya dan menginstruksikan Si Jin melalui pola sihir komunikasi untuk memindahkan semua prajurit tawanan dan prajurit yang terluka di pusat medis pantai ke kota Feigu untuk perawatan pemulihan. Si Jin tidak asing dengan Xiao Hong, tetapi saat menerima pesanan Xiao Hong, dia masih penuh dengan kejutan. Perawatan restoratif. Sebagai seorang apoteker, Si Jin tentu saja memahami bahwa kata pemulihan tidak boleh digunakan sembarangan, terutama untuk orang yang terluka dengan anggota tubuh yang patah. Bagi Si Jin, itu bahkan hanya khayalan belaka. Meskipun tidak tahu banyak tentang Xiao Hong, Si Jin langsung mencapnya sebagai orang yang tidak bisa diandalkan. Setidaknya, ia berterus terang. Namun, apapun yang dipikirkannya, Xiao Hong kini telah menjadi kepala daerah yang tak terbantahkan. Baik dari segi status maupun kekuatan, fakta bahwa Flo bersedia menjadi adik Xiao Hong sudah cukup menunjukkan kekuatannya, dan ia juga memiliki begitu banyak bawahan yang rela berjuang demi hidupnya. Oleh karena itu, meskipun merasa sangat sedih, Si Jin tetap mengikuti instruksi Xiao Hong. Ia berbicara kepada Tuan Flo, membuka celah spasial. Ia kemudian menginstruksikan para dokter dan perawat di klinik medis untuk secara pribadi mengawal para anggota tentara tawanan ke klinik medis Hongyan di kota Feigu secepat mungkin. Klinik medis Hongyan di kota Feigu hampir bisa disebut yang paling maju di seluruh Skyrim. Ditambah dengan fondasi kaya peninggalan Kekaisaran Lord Daeron, meskipun sempat merosot, kejadewannya tidak terlalu parah. Jika melihat keluar, klinik medis Hongyan, yang terletak di bagian utara kota Feigu, merupakan kompleks luas yang terdiri dari 8 bangunan batu menjulang tinggi, dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Di antara bangunan-bangunan tersebut terdapat taman yang menyerupai surga. Bahkan tanpa sinar matahari, taman ini tetap sangat indah, dengan paviliun-paviliun, hutan-hutan yang asri, dan danau yang indah tempat ikan koi berwarna-warni berenang dan bermain-main. Kelopak-kelopak berwarna merah tua mengapung di air, menghiasi air yang jernih. Direktur dan Kepala Apoteker Klinik Medis Hongyan, Chen Ke, berusia lebih dari 80 tahun. Namun, dengan kekuatan seorang Grandmaster pengendalian tingkat 5, ia tampak sangat energi dan bersemangat, memberikan kesan berusia 40-an. Dengan tubuh ramping, ia memancarkan aura abadi. Pada saat ini, Chen Ke berdiri di depan gedung medis nomor 5, menyaksikan satu demi satu prajurit tahanan dibawa dengan hati-hati ke dalam gedung, wajahnya dipenuhi kebingungan. Sebab barusan, ia menerima perintah dari wakil hakim daerah Flo, yang memintanya menyiapkan 50 bangsal besar untuk menerima pasukan tawanan hakim daerah. Chen Ke tahu segalanya tentang Xiao Hong sebelumnya. Luka para tahanan bisa dengan mudah diobati di pusat medis dekat pantai. Jadi kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Si Jin, kemarilah. Melihat Si Jin keluar dari celah angkasa, Chen Ke melambaikan tangan kecil ke arah Si Jin, gerakannya sangat kecil. Melihat Chen Ke, wajah Si Jin langsung berseri-seri karena rasa hormat. Tahukah Anda, Chen Ke hanyalah kepala apoteker klinik medis Hongyan, tetapi saat ini, ia praktis dianggap sebagai kepala apoteker Provinsi Tianji. Tuan Chen, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya, tanya Si Jin dengan hormat. Tahukah kau mengapa pendatang baru Xiao Hong memindahkan bawahannya ke sini itu tidak baik untuk pasien? Tanya Chen Ke lembut dengan wajah serius. Saya tidak sepenuhnya yakin, tapi Hakim Daerah Xiao mengatakan dia ingin memberikan perawatan rehabilitasi kepada para anggota tentara tawanan yang cacat parah ini, jawab Higin hati-hati, sambil merentangkan tangannya karena frustrasi. Perawatan pemulihan itu berlebihan sekali. Chen Ke merenungkan kata pemulihan dan mengusap jenggotnya. Ia berkata dengan suara berat. Siapa bilang tidak sembuh? Bagaimana kau bisa sembuh jika lengan dan kakimu sudah hilang? Kecuali Xiao Hong bisa menumbuhkannya kembali, tapi bagaimana mungkin? Kau pasti bercanda. Si Jin menjawab, dan meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, nada meremehkan masih tersirat dalam nadanya. Chen Ke tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tatapan tegas melintas di matanya. Ia khawatir Xiao Hong hanya seorang pembual. Faktanya, sekarang Xiao Hong baru saja menjabat dan menjadi penerus Harrison,
semua orang memperhatikan dengan mata terbelalak, praktis menggunakan mikroskop untuk mencari kekurangan dalam diri Xiao Hong. Sementara itu, Xiao Hong, di kamar tidur, tanpa siapapun, dan Flo mulai menata meja dan kursi, lalu meletakkan alat ukir satu persatu. Mereka tampak kurang mirip serif dan wakil serif, melainkan lebih mirip dua pekerja kasar. Kak, ada sesuatu yang belum kupahami. Setelah merakit kursi kulit besar Xiao Hong, Flo akhirnya bertanya. Kakak Fu, ada apa, tanya Xiao Hong santai sambil menyeka peralatan di tangannya. Aku mengamatimu tadi, dan sepertinya kau menunjukkan belas kasihan pada Huoran. Kau bisa saja membasminya, kan kenapa tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi Gao Xiang Zhenyi-guo, tanya Flo ragu-ragu. Flo telah mengamati bahwa pola hunter Xiao Hong bukanlah vegetarian, jadi mengapa dia menggunakan tinjunya itu tidak masuk akal. Hanya ada satu alasan, dia anggota faksi Gao Longwen, jawab Xiao Hong sambil tersenyum tenang. Gao Longwen banget, apa maksudnya? Flo tak mengerti. Terus terang, jika Huoran mati, Gao Longwen niscaya akan digulingkan oleh Gao Longting dan Yi Fengmo. Konsekuensinya, Gao Longting akan memiliki peluang 100% untuk memenangkan persaingan memperebutkan posisi pendeta semu. Persaingan sengit dan gesekan internal antara Gao Longwen dan Gao Longting akan berakhir, memungkinkan Gao Xiang Zhenyi untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada Provinsi Tianji. Lebih penting lagi, dalam hal memilih lawan, saya lebih memilih Gao Longwen yang biasa-biasa saja daripada Gao Longting yang radikal. Karena itu, saya tidak akan membasmi Huoran dan membiarkan mereka melanjutkan pertarungan. Huoran adalah komandan utama, dan sebenarnya, dialah yang akan menahan Yi Fengmo. Xiao Hong menjelaskan yang sebenarnya. Mendengar ini, Flo sedikit membeku. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong masih memikirkan hal-hal seperti itu dalam pertempuran yang begitu sengit. Pandangannya terlalu jauh ke depan. Poin lainnya, setelah Huoran mati, Yi Fengmo niscaya akan mengambil alih kendali seluruh pasukan militer di Provinsi Agung. Karena ingin pamer, ia niscaya akan melancarkan serangkaian serangan dahsyat terhadap Provinsi Langit. Saat ini, kita membutuhkan pembangunan. Menurutku, Huoran dan Yi Fengmo tidak bisa hidup berdampingan. Singkatnya, percayalah, kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat dengan melakukan ini. Xiao Hong kemudian meletakkan toples kaca kristal di atas meja kayu besar dan melanjutkan. Ding, ding, ding. Tepat saat Xiao Hong dan Flo sedang mengobrol, terdengar beberapa ketukan pelan di pintu. Kemudian Xia Anqi dan seorang pria berwajah agak kusam berkacamata berbingkai perlahan masuk, membawa dua bungkusan besar di punggung mereka. Bapak Gubernur Kabupaten, kami sudah menyiapkan semua yang Anda minta, kata Xia Anqi kepada Xiao Hong dengan manis. Lalu, sambil menatap pria berkacamata itu, ia berkata dengan sedikit arogan, masuklah. Oh, pria berkacamata itu tampak sangat jujur dan dengan hormat meletakkan barang itu di sebelah Xiao Hong. Melihat Xiao Hong tidak memiliki instruksi lain, ia dan Xia Anqi dengan bijaksana berjalan keluar. Apa yang kau lakukan, tanya Flo kaget ketika melihat Xiao Hong mengeluarkan dua kadal hidup. Kau memelihara mereka. Aku berjanji akan membantu rekan-rekan kita pulih, jawab Xiao Hong dengan tenang. Pemulihan apa, kau bercanda? Flo sedikit ragu. Aku tidak pernah bercanda, jawab Xiao Hong santai. Ia lalu mengenakan kacamata pola ajaibnya dan perlahan mengekstraksi sel-sel regeneratif dari ekor tokek. Ia kemudian memodifikasi sel-sel tersebut secara genetik dan mulai membudidayakannya dengan tepat di dalam cawan petri. Kemudian, Xiao Hong mulai memproses bahan-bahan sedikit demi sedikit, dan mengeluarkan pisau ukir penyerap jiwa, dan mulai dengan cepat membuat pola obat pembelah dan pola sihir pengaktif gen. Ia langsung memasuki kondisi ekstasi. Faktanya, setelah sekian lama merenung, Xiao Hong berhasil menggunakan teknologi pola basal 8 arah untuk menggantikan teknologi pola dalam pemisahan pola obat. Dengan demikian, efisiensi produksi akan meningkat pesat. Flo berdiri di sana dengan bodohnya, merasa agak bosan, dan hendak berbalik dan pergi untuk melanjutkan urusannya sendiri. Saudara Fu, sebelum kita berangkat kerja, tolong bantu saya memanggil beberapa pembuat pola yang sudah pulih dari tentara tawanan. Xiao Hong tidak menatap Flo. Menyadari Flo hendak pergi, ia berbicara dengan tenang. Tidak masalah. Flo menjawab dan berjalan keluar. 6 jam berlalu dalam sekejap mata, dan hari sudah malam. Langit tanpa bintang telah sepenuhnya gelap. Menengok kembali ke kamar tidur Xiao Hong, dua pembuat pola dari pasukan tawanan duduk di ujung tempat tidur kayu, memilah bahan, membuat cairan pola ajaib, atau memoles batu pembawa. Xiao Hong, yang duduk di meja kayu besar, masih dengan panik menciptakan pola-pola ajaib. Setelah 6 jam,
Sudah ada 20 pola ajaib lagi di sampingnya, 10 di antaranya adalah pola obat pemisah dan 10 lainnya adalah pola aktivasi gen. Secara logika, ini hampir cukup, tetapi Xiao Hong merasa itu belum cukup dan terus bekerja dengan panik. Dua seniman tato lainnya, yang baru saja pulih dari cedera serius, tidak berani berhenti tanpa instruksi Xiao Hong dan hanya bisa mengikuti langkah Xiao Hong secepat mungkin. Kecepatan Xiao Hong dalam membuat pola kini sangat cepat. Mereka menghela napas lega, lalu menatap Xiao Hong lagi. Polanya sudah jadi dan menunggu mereka. Perasaan ini membuat mereka sangat malu. Hari berlalu dengan cepat, dan saat itu pukul 8 pagi. Xiao Hong, yang baru tidur beberapa jam di meja kayu, membuka matanya, meregangkan tubuhnya sedikit, dan mulai menata pola-pola ajaib dan cawan petri di atas meja. Kini, berbagai pola sihir berserakan di atas meja. Selain 30 pola obat pemisah dan pola sihir aktivasi gen, terdapat pula satu set pola sihir pertumbuhan dan seikat besar kabel transmisi daya. Setelah meletakkan cawan petri, pola obat pemisah, dan pola ajaib aktivasi gen ke dalam kotak kayu, Xiao Hong menyerahkannya langsung kepada seorang pembuat pola. Ia kemudian menyesuaikan iman es di pinggangnya dan meninggalkan gedung kantor Kabupaten Kaspian bersama kedua pembuat pola tersebut. Karena kurangnya sinar matahari dan hembusan angin laut, akhir musim panas di provinsi langit mulai terasa agak dingin. Xiao Hong hanya mengenakan jubah hitam yang terbuat dari bulu binatang roh yang diberikan Loris kepadanya, lalu mengeluarkan pola sihir komunikasi khusus gubernur daerah dan menginstruksikan Chen Ke untuk membuat beberapa persiapan, terutama untuk memberikan suplemen gizi kepada pasukan tahanan yang cacat. Chen Ke, yang sedang duduk di kantor yang sederhana, tidak banyak berubah ketika melihat Xiao Hong mengirim pesan seperti itu. Tidak ada rasa hormat, melainkan raut enggan. Dapat dikatakan bahwa sejak mendengar kata-kata si Jin, Chen Ke tidak lagi memiliki perasaan yang baik terhadap Xiao Hong, terutama saat ini. Siapakah Chen Ke ini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah kepala apoteker Provinsi Tianji. Namun, karena kebaikan flow dan status istimewa Xiao Hong, Chen Ke tetap mengangkat kepalanya sedikit, menatap si Jin, dan memerintahkan, tolong beritahu para perawat untuk menyuntikkan larutan nutrisi ke dalam pasukan tawanan dan rawat mereka dengan baik. Jangan biarkan kepala daerah kita sakit. Si Jin mengangguk sedikit, berbalik dan berjalan keluar tanpa menjawab. Hanya sekitar 20 menit berlalu, dan Xiao Hong, ditemani oleh dua pembuat pola dari tentara tahanan, telah muncul di pintu klinik medis Hongyan. Kemanapun ia pergi, tidak ada mobilisasi pasukan sama sekali. Banyak orang bahkan tidak mengenal Xiao Hong. Hanya rambut putihnya yang sangat menarik perhatian. Sesampainya di depan pintu klinik medis Hongyan, Xiao Hong melihat diagram skema klinik dan langsung berjalan menuju gedung medis No. 5. Ia tampak tenang dan damai sepanjang jalan. Bahkan rambut putihnya pun hampir tak menarik perhatian orang. Berlokasi di luar ruangan, petugas medis dari berbagai kalangan, termasuk pasien dan yang terluka, terus berdatangan. Adapun yang terluka, semuanya adalah perwira di atas pangkat kolonel, yang menerima perawatan medis khusus di sini. Kekaisaran Lord Daeron yang asli menganjurkan kesetaraan bagi semua, tetapi ini tidak berlaku untuk militer. Di negara manapun, tidak ada kesetaraan dalam militer. Ada hierarki yang lengkap. Jenderal digaji lebih tinggi daripada kolonel. Jika Anda ingin mendapatkan perlakuan yang lebih tinggi, Anda hanya bisa naik pangkat berdasarkan kemampuan Anda. Setelah menyeberangi jembatan kecil dengan aliran sungai yang gemericik, Xiao Hong perlahan berjalan masuk ke gedung medis No. 5. Di aula yang terang benderang, seorang perawat Lord Daeron yang cantik tampak sibuk. Chen Ke, si Jin, dan bahkan beberapa kepala apoteker klinik Hongyan berdiri di sudut, diam-diam menunggu kedatangan Xiao Hong. Lagi pula, dia adalah kepala daerah, dan tidak sopan mengabaikannya. Permisi, tuan-tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang perawat bertubuh mungil menghampiri Xiao Hong dan bertanya dengan sopan. Xiao Hong tidak menjawab, melainkan mengangkat tangannya sedikit, memperlihatkan pola sihir komunikasi unik milik gubernur daerah. Pola sihir komunikasi ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kekuasaan. Melihat apa yang dipegang Xiao Hong, semua orang di aula tercengang. Lalu mereka semua mengalihkan pandangan ke Xiao Hong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Chen Ke dan Si Jin juga bergegas maju, lalu membungkuk sedikit kepada Xiao Hong sebagai isyarat simbolis. Saya Chen Ke, Direktur Klinik Medis Hongyan. Saya menyampaikan hormat saya kepada Gubernur Kabupaten. Nada bicara Chen Ke memang sangat sopan, tetapi tatapannya menatap Xiao Hong dengan sedikit kasar. Ya, setelah bertahun-tahun berguling-guling, seluruh tubuh Xiao Hong hampir menjadi sedikit kasar, tetapi jika diperhatikan lebih dekat,
Anda masih bisa melihat usia aslinya, sekitar 20 tahun. Hal ini tentu saja membuat Chen Ke semakin skeptis terhadap kemampuan Xiao Hong, setidaknya sebagai seorang apoteker. Menurut Chen Ke, jika seorang apoteker ingin mencapai sesuatu, mereka harus mengandalkan praktik dan akumulasi pengetahuan. Dan apa yang dibutuhkan akumulasi ini waktu. Di sisi lain, Xiao Hong berusia 20-an dan hanya bisa mengumpulkan uang selama beberapa tahun. Tingkat ke-8 adalah pria bermulut tebal dan beralis tebal yang tidak bisa diandalkan dalam pekerjaannya. Tentu saja, Chen Ke dan Xi Jin tidak berani menunjukkan mentalitas seperti itu. Mereka telah mendengar beberapa rumor tentang bagaimana Xiao Hong tiba di Provinsi Langit. Dia hanyalah seorang tukang daging. Senior Chen Ke, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah salah satu apoteker terhebat di Provinsi Tianji. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda hari ini. Saya harap kalian berdua, para senior, dapat memberi saya lebih banyak nasihat di masa mendatang. Xiao Hong mengepalkan tangannya sedikit dan berkata dengan sangat sopan. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Chen Ke, yang penuh dengan kebencian terhadap Xiao Hong. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong akan berbicara begitu rendah hati. Menurut gagasan Chen Ke, penerus Harrison dan kepala daerah pasti akan sangat arogan dan akan giat mempromosikan keterampilan medisnya, tetapi bagaimana dengan itu? Tidak diragukan lagi, kata-kata ini membuat Chen Ke sedikit bingung. Tidak masalah, kata Chen Ke sambil tersenyum canggung. Juga, bolehkah aku bertanya di mana orang-orangku sekarang? Xiao Hong melanjutkan dengan sangat sopan. Lantai 7, kata Chen Ke dengan lugas. Terima kasih, jawab Xiao Hong, raut wajahnya kembali serius, lalu ia menaiki tangga menuju lantai 7. Chen Ke dan Xi Jin saling berpandangan dan mengikuti di belakang. Mereka agak penasaran saat ini. Xiao Hong tampak cukup rendah hati, jadi bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata sebesar itu? Bercanda, ya kamu mau merehabilitasi anggota tentara tawanan yang hilang. Xiao Hong tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Ke, dan ia juga tidak tertarik. Yang ia inginkan sekarang hanyalah menyembuhkan rekan-rekannya secepat mungkin dan kemudian melanjutkan pertempuran bersama. Mengikuti arahan Chen Ke, Xiao Hong segera menemukan teman-temannya. Meskipun Chen Ke merasa sedikit kasihan pada Xiao Hong, tindakannya sepenuhnya sesuai dengan instruksi Xiao Hong sebelumnya. Ia menempatkan lebih dari 300 prajurit tahanan cacat di bangsal yang bersebelahan. Begitu aku mendorong pintu dan memasuki bangsal, suasana mati tiba-tiba menyergapku. Melihat ke-15 prajurit tawanan di ruangan itu, hampir semuanya telah kehilangan keganasan yang mereka miliki saat bergegas ke Provinsi Skyrim. Wajah mereka pucat pasi dan anggota tubuh mereka telah diperban. Di mata mereka, mereka tak diragukan lagi telah menjadi orang-orang yang tak berguna. Mereka memang ingin pulang sebelumnya, tetapi saat ini, ketika mereka tiba di sini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka ingin lebih mengikuti Xiao Hong, kemanapun mereka pergi. Tapi akankah Xiao Hong membawa orang cacat itu untuk bertarung? Bisakah dia membalas dendam? Ketika mereka melihat Xiao Hong masuk dan menatap para tahanan cacat di depan mereka, raut wajah mereka tiba-tiba berubah sedih, bahkan ada yang matanya merah. Meskipun hati mereka hancur, saat itu mereka tahu bahwa Xiao Hong tidak sepenuhnya melupakan atau meninggalkan mereka. Meskipun Xiao Hong sudah sangat akrab dengan suasana seperti ini, bukankah kelompok elit hunter memang seperti ini? Namun, melihat kondisi pasukan tawanan, ekspresi Xiao Hong berangsur-angsur menjadi serius. Hampir pada saat Xiao Hong mengeluarkan ekspresi ini, 3 atau 4 perawat muda bergidik. Melihat ekspresi Xiao Hong yang sebelumnya tenang dan pendiam tiba-tiba memancarkan aura. Aura ini membuat mereka merasa sedikit dingin dan gugup. Ada apa denganmu? Kalian semua terlihat sangat sedih. Kita sudah bekerja keras untuk sampai di sini, tidak memasang wajah seperti itu, dan tentu saja tidak untuk pensiun di sini, kata Xiao Hong dengan ekspresi serius. Tapi, apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Desa Emi. Sudah kubilang sebelumnya, aku bisa membuatmu pulih 100%. 10 hari kemudian, kau akan kembali mengemban amanah tentara tawanan dan melanjutkan perjuangan, kata Xiao Hong dengan sungguh-sungguh, lalu berjalan menuju Emi. Mendengar ini, Chen Ke dan Xi Jin kembali saling berpandangan, mengerutkan bibir, dan tampak meremehkan. Mereka juga berencana menunggu dan melihat apa dasar dari kata-kata keterlaluan Xiao Hong. Ia menghampiri Emi dan melihat kedua kakinya yang patah. Untungnya, kedua kakinya adalah betis. Tangannya yang lain juga hanya kehilangan sebagian. Bagi Emi, yang berada di puncak kemahiran mengemudi, pemulihan yang hanya sekali itu adalah sesuatu yang dapat ditanggung tubuhnya.
Dengan penilaian ini, Xiao Hong langsung membawa bangku logam, duduk di sebelah tempat tidur Emi, dan mengulurkan tangan untuk membuka perban yang melilit betis Emi. Pada saat yang sama, seluruh ruangan dengan cepat menjadi sunyi, dan semua orang memusatkan pandangan mereka pada Xiao Hong. Chen Ke dan Si Jin, yang berdiri di pintu, sedikit menyipitkan mata dan menatap Xiao Hong, yang memiliki ekspresi tenang. Sedangkan Emi, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Hong, tetapi ia tidak berani bergerak. Ia hanya menatapnya, hatinya dipenuhi kecemasan yang tak berujung. Menatap Xiao Hong lagi, ia sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Ia mengambil kotak kayu dari pembuat pola di sebelahnya, lalu mengeluarkan sel-sel regeneratif dari cawan kultur dan menanamkannya ke dalam anggota tubuh Emi yang terputus. Setelah sel-sel tersebut hidup, Xiao Hong mengaktifkan pola sihir gen dan menyinari lukanya. Kemudian, ia mengeluarkan pola sihir pembelahan sel, menyuntikkan tenaga pendorong, lalu menembakkan seberkas cahaya langsung ke anggota tubuh Emi yang patah. Melihat Xiao Hong sibuk dengan sangat tenang dan diam, semua orang mulai merasa sedikit bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Hong. Namun, ketika semua orang masih terkejut, kacamata Chen Ke yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, dan tatapan jijik yang semula terpancar langsung lenyap, karena pada saat ini Chen Ke dapat melihat dengan jelas bahwa salah satu anggota tubuh Emi yang patah mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini, Chen Ke tak kuasa menahan napas dan kembali menatap Xiao Hong. Rasa jijik yang sebelumnya ia rasakan kini telah sirna, digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Chen Ke tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, dan matanya mulai menatap lurus ke arah Xiao Hong. Wajahnya masih tenang, tetapi di dalam hatinya, Chen Ke sudah bergejolak. Sebelumnya, ia dengan keras kepala meyakini Xiao Hong hanyalah seorang pembual yang bodoh dan suka membual. Namun, bagaimana dengan dirinya Xiao Hong memiliki teknik perbaikan super yang luar biasa dan tak tertandingi. Bahkan Chen Ke yang sangat dihormati pun kalah darinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa meskipun Xiao Hong tidak tahu apa-apa lagi, teknik ini saja sudah cukup untuk menjadikannya apoteker terbaik. Saat ini, Chen Ke sendiri sama sekali tidak layak disebut. Xiao Hong, yang di matanya seperti anak kecil, bagaikan gunung, berdiri tepat di depan Chen Ke, membuat Chen Ke tak berdaya. Adapun Si Jin yang berdiri di samping Chen Ke, dia benar-benar tertegun di tempat, mulutnya terbuka lebar dan dagunya hampir menyentuh kakinya. Sesaat, saya bertanya-tanya apakah saya sedang bermimpi. Anggota tubuh bisa tumbuh langsung dari rangsangan eksternal. Keterampilan medis ini sungguh luar biasa. Ini tampaknya menghapus kata disabilitas dari kamus. Lebih lanjut, teknologi ini juga dapat memunculkan banyak teknologi lainnya. Misalnya, jika suatu an mengalami nekrosis, selama masih ada satu sel utuh, replikasinya dapat dilakukan secara langsung. Semua orang di ruangan itu, termasuk Emi, tercengang. Emi hanya menatap anggota tubuhnya yang terputus, tak bergerak, seperti ayam kayu. Para korban luka dan perawat lainnya juga menunjukkan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Mereka mengedipkan mata, tak tahu harus berkata apa. Akan tetapi, apapun yang terjadi, sudah jelas apakah Xiao Hong berbicara omong kosong atau tidak. Di sisi lain, Xiao Hong tanpa ekspresi, apalagi kegembiraan. Ia hanya duduk di bangku sederhana, menyibukkan diri dengan santai, menanamkan sel-sel regeneratif ke kaki patah lainnya. Setelah mengaktifkannya, ia menyuntikkan tenaga pendorong ke pola obat terpisah lainnya, memasangnya pada rangka tetap, lalu ke telapak tangan Emi yang lain. Tanpa membuang banyak waktu, setelah merawat Emi, Xiao Hong pergi ke bangsal terdekat dan mengulangi serangkaian langkah yang baru saja diikutinya. Di seluruh bangsal, selain suara gemerincing Xiao Hong saat memunguti barang-barang, hampir tidak ada suara lain yang terdengar. Seluruh ruangan begitu sunyi hingga terasa menakutkan. Bahkan para perawat dan apoteker yang lewat pun tak kuasa menahan diri untuk membeku ketika melihat betis Emi. Setelah setengah jam, betis dan tangan Emi telah tumbuh sepenuhnya, dan kecuali warna kemerahan pada kulit, keduanya hampir tidak dapat dibedakan dari kaki aslinya. Xiao Hong berjalan mengelilingi ruangan dan akhirnya sampai di hadapan Emi lagi. Ia tak kuasa menahan senyum tipis. Kau lihat apa aku berbohong? Emi menatap Xiao Hong dengan tatapan bingung dan sesekali menggelengkan kepala. Ia tampak tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Di mata Emi, Xiao Hong seharusnya mengenalnya dengan sangat baik, tetapi sekarang Emi mendapati bahwa pemahamannya terhadap Xiao Hong tampaknya hanya puncak gunung es. Di sisi lain, Xiao Hong tidak bertanya lagi. Ia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya 2 kali ke betis Emi.
Emi tak dapat menahan diri untuk menjerit 2 kali. Oke, mulai besok, fokuslah berolahraga. Kamu akan sembuh dalam 1 atau 2 minggu, kata Xiao Hong acuh tak acuh ketika melihat betis Emi sudah terasa kembali. Ia lalu berkata kepada kedua perawat itu, bungkus kaki Emi dengan kain kasa. Lepaskan besok, lalu lakukan olahraga ringan. Oke. Kedua perawat muda itu mengangguk tak berdaya, lalu melakukan apa yang dikatakan Xiao Hong seperti manusia kayu. Dengan cara ini, setelah tinggal di ruangan ini selama 1 jam, ke-15 tahanan di depan mereka dirawat dan anggota tubuh mereka semua dipulihkan. Setelah mencabut semua pola sihir, Xiao Hong melihat pola sihir waktu, lalu berjalan menuju pintu dengan tenang. Melihat Chen Ke dan Si Jin berdiri di pintu, mereka membungkuk dan berdecak ketika melihat Xiao Hong mendekat. Di tengah keterkejutan di wajah mereka, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa hormat yang tak terhingga, tidak, lebih tepatnya sanjungan. Tuan Hakim Daerah, silakan ke sini. Chen Ke sedikit membungkukkan badannya dan memberi isyarat silakan ke arah pintu. Hatinya terasa sangat rumit. Ketika teringat keajaiban Xiao Hong tadi, wajah Chen Ke tiba-tiba memerah. Apa sebenarnya arti teknologi ini bagi Kekaisaran Lordaeron? Lordaeron saat ini memiliki ratusan ribu prajurit yang cacat dan terluka, yang pada dasarnya tidak berguna. Namun, jika teknologi ini tersedia, signifikansinya sudah jelas. Yang lebih penting, jika Xiao Hong bisa mengajari Chen Ke sedikit tentang teknologi ini, tidak perlu banyak. Xiao Hong hanya perlu meletakkan pola ajaib yang dibuatnya di sini dan memberitahu Chen Ke cara mengoperasikannya. Itu sudah cukup. Pada saat itu, status klinik medis Hongyan dan bahkan Kabupaten Kaspian di Provinsi Langit pasti akan meningkat. Setidaknya, mereka akan mendapatkan tempat di istana kerajaan dan tidak lagi hanya menjadi daerah pensiunan seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, jantung Chen Ke berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah Xiao Hong sudah memikirkannya, dan ia juga tidak tahu bagaimana cara mengingatkan Xiao Hong bahwa teknologi ini adalah harta karun. Tak berdaya, aku hanya bisa membujuk pria ini terlebih dulu. Tuan Hakim Wilayah, ada sehelai rambut di sini. Si Jin tersenyum genit saat itu. Ia berdiri di samping Xiao Hong dan berbicara dengan nada menyanjung, lalu dengan hati-hati menarik sehelai rambut dari jubah Xiao Hong. Tuan Gubernur Kabupaten, apakah lelah Anda baru saja pulih dari penyakit serius? Kemarilah, saya bantu membawanya. Chen Ke melanjutkan dengan sangat sopan, lalu dengan hati-hati mengambil kotak kayu itu dari tangan Xiao Hong. Xiao Hong tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan apapun dan hanya berjalan di depan dengan sangat tenang. Sebaliknya, kedua perawat itu terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir ketika melihat dua apoteker hebat Kabupaten Lihai berubah seperti ini. Setelah memasuki bangsal berikutnya, Xiao Hong mulai mengulangi perawatan sebelumnya tanpa henti. Rasanya masih mengejutkan, tetapi Xiao Hong sama sekali tidak peduli. Dengan cara ini, pagi itu berlalu dengan cepat. Pagi itu, Xiao Hong menyembuhkan lebih dari 60 anggota tentara tawanan. Pagi ini, Chen Ke dan Si Jin mengikuti Xiao Hong hampir sepanjang jalan, dengan raut wajah penuh sanjungan. Rasa jijik yang mereka tunjukkan sebelumnya telah lama menghilang. Bapak Gubernur Kabupaten, apakah Anda lapar? Saya sudah menyiapkan makanan untuk Anda di kafetaria. Mengasah pisau tidak akan menunda waktu menebang kayu. Bagaimana kalau makan dulu? Tanya Chen Ke kepada Xiao Hong dengan penuh hormat. Kali ini, ia benar-benar menganggap Xiao Hong sebagai gubernur kabupaten. Oh, jawab Xiao Hong, menatap Chen Ke lagi, lalu mengikuti Chen Ke ke kafetaria di lantai 6. Makanan di kafetaria masih sama, semangkuk kecil nasi kering dan beberapa lauk pauk. Ekspresi Xiao Hong tidak banyak berubah. Ia mengambil mangkuk dan sumpit, lalu mulai makan. Kepala sekolah, makan saja sudah agak kering. Coba ini, kata Chen Ke, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari asistennya. Setelah membukanya, ia melihat daun teh yang terbungkus sutra emas di dalamnya. Ini teh hitam kuno terbaik yang dikumpulkan oleh kakek buyut kakekku, kata Chen Ke, lalu menuangkan daun teh ke dalam 3 cangkir porselen yang indah, masing-masing hanya sedikit, 2 potong saja, lalu menuangkan air mendidih ke atasnya. Seketika, aroma teh yang harum langsung menyebar, menyegarkan hati. Melihat Chen Ke seperti ini, Xiao Hong tersenyum acuh tak acuh, lalu melihat warna teh dan endapannya, lalu menyesapnya. Apoteker Chen Ke sudah mendampingi saya sepanjang pagi dan bekerja sangat keras. Bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda mempelajari metode pengoperasian teknologi generasi? Tanya Xiao Hong sambil tersenyum. Desir, hampir saat Xiao Hong mengatakan ini, wajah Chen Ke tiba-tiba memerah.
Chen Ke tidak pernah menyangka pemuda berusia 20-an di depannya memiliki mata setajam itu, dan dia sudah menyadarinya, tetapi dia tetap tenang. Dia benar-benar licik. Ini. Chen Ke merasa sedikit malu. Jika senior Chen Ke sedikit tertarik dengan teknologiku, aku bisa mengajarimu cara mengoperasikannya, tapi hanya itu yang bisa kulakukan. Soal teknologi intinya, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Kuharap kau bisa memaafkanku, kata Xiao Hong perlahan sambil menyesap tehnya. Tentu saja, sebagai apoteker, aku bisa mengerti itu. Chen Ke mengangguk patuh. Meskipun hanya beberapa kata, Chen Ke terkejut mendapati bahwa entah itu inisiatif bicara atau momentumnya, Xiao Hong telah sepenuhnya mengalahkannya. Meskipun Xiao Hong memanggilnya senior, itu seolah-olah hanya sekadar basa-basi, dan ia seolah-olah telah digenggam erat oleh Xiao Hong. Apa selanjutnya setelah menyembuhkan rekan-rekanku, aku akan meninggalkan semua pola pengobatan aktivasi gen dan pola pengobatan pemisahan untuk digunakan oleh Bank Pola Ajaib Hongyan. Mungkin aku akan memberimu dalam jumlah besar. Tapi ada satu hal yang kuharap kedua senior pertimbangkan dengan matang, yaitu, klinik medis Hongyan ini milik Provinsi Tianji, tetapi juga berada di Kabupaten Kaspian. Xiao Hong berkata perlahan, nadanya sangat tenang, tidak terburu-buru maupun lambat. Klik. Tepat saat Xiao Hong mengatakan ini, Chen Ke dan Xi Jin langsung merasa gugup. Mereka tidak bodoh dan tentu saja mengerti apa yang dimaksud Xiao Hong. Inilah yang dipikirkan Chen Ke sebelumnya, yaitu memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan status Kabupaten Kaspia. Xiao Hong dengan tenang menjelaskan semuanya dengan cara yang sangat samar hanya dalam satu kalimat. Jangan khawatir, aku mengerti semua yang dikatakan gubernur daerah, kata Chen Ke cepat. Bagus sekali. Aku suka berurusan dengan orang pintar. Ingat, Haijun di sini bukan hanya panti jompo, Xiao Hong menjelaskan lagi. Xiao Hong hanya menghabiskan sekitar 10 menit saat makan siang. Ia segera menghabiskan semangkuk kecil nasi, lalu meninggalkan kafetaria tanpa berhenti sejenak, memanfaatkan setiap menit dan detik untuk menyembuhkan teman-temannya. Chen Ke dan Xi Jin masih mengikuti Xiao Hong dengan patuh. Namun, ketika Xiao Hong tiba di lantai 7, dia melihat Flo berdiri di tangga. Flo, ada apa? Xiao Hong mendatangi Flo dan bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk melihat kabar teman-temanku. Ngomong-ngomong, aku akan ke Kabupaten Fenggu sore ini untuk menemui Mai, kata Flo lembut kepada Xiao Hong, dengan sedikit rasa tidak nyaman di wajahnya. Sejujurnya, hubungan antara dia dan Mai sudah jelas, tetapi karena kepribadian Mai yang sedikit arogan dan kecerobohan Flo, hubungan antara keduanya bisa dibilang pasang surut. Xiao Hong hanya mengangguk kecil dan berkata, kau datang di waktu yang tepat. Kau akan pulang untuk menemui istrimu. Kau tidak boleh seperti ini. Sambil berbicara, Xiao Hong menggenggam tangan Flo yang besar dan berjalan ke sebuah ruangan kosong. Ia mempersilakan Flo duduk, lalu memandangi potongan besar bibir atas Flo yang hilang. Setelah mengamatinya sejenak, ia membuka kotak kayu itu. Segera setelah itu, Xiao Hong mengambil sel regeneratif dan mentransplantasikannya ke bibir Flo yang hilang, lalu menggerakkan gen untuk mengaktifkan pola ajaib dan membagi pola pengobatan. Hanya sekitar semenit berlalu sebelum daging baru berwarna merah muda tumbuh di bibir atas Flo yang robek, hampir pulih sepenuhnya. Setidaknya, tak lagi tampak sesuram dan seseram sebelumnya. Tak dapat dipungkiri, Chen Ke dan Xi Jin di belakangnya sudah agak mati rasa terhadap taktik Xiao Hong. Kini, mereka hanya perlu merekam setiap langkah tindakan Xiao Hong dalam-dalam di benak mereka. Namun, tepat saat Xiao Hong mengeluarkan sel untuk memperbaiki pola sihir dan bersiap mengobati bekas luka borok di wajah Flo, Flo mengulurkan tangan besarnya, dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Xiao Hong, dan berbisik tidak perlu mengobati wajah ini. Kenapa? Tanya Xiao Hong heran. Karena aku tidak ingin melupakan kebencian mendalam yang ditinggalkan Gao Xiangren dalam diriku, bisik Flo kepada Xiao Hong kata demi kata. Meskipun kata-katanya tenang, Xiao Hong bisa melihat penghinaan dan kebencian yang tak berujung di lubuk hati Flo saat ini. Xiao Hong tidak memaksa dan mengangguk kecil. Ia menghormati pilihan Flo dan berkata, jangan khawatir. Suatu hari nanti, nama Gao Xiang hanya akan tercatat di buku-buku sejarah. Setelah Flo pergi, Xiao Hong berjalan keluar dari ruangan kosong dan melanjutkan memperbaiki tubuh tentara tawanan. Dengan cara ini, baru pada paruh kedua malam, pukul 4 pagi, Xiao Hong menyelesaikan perbaikan lebih dari 300 anggota pasukan tawanan. Kecepatan perbaikan ini sebenarnya berkaitan erat dengan fakta bahwa pada malam hari, Chen Ke dan Xi Jin mulai mencoba menjadi asisten Xiao Hong, yang meningkatkan efisiensi Xiao Hong. Pada saat yang sama, di perbatasan antara Kabupaten Liton dan negara bagian Chonggao,
negara bagian Chonggao telah memimpin pasukan sebanyak 300.000 dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap garis pertahanan Ruima di Kabupaten Liton. Seluruh garis pertahanan Ruima adalah benteng panjang yang dibangun dengan baja paduan dan batu-batu besar, dan panjangnya hampir melintasi seluruh negara bagian Liton. Saat ini, tempat ini bisa dibilang kembali menjadi medan pertempuran. Namun, dibandingkan dengan Highstead, korban jiwa para prajurit Lord Daeron di Provinsi Skyrim jelas jauh lebih sedikit. Namun, Provinsi Skyrim sudah hampir tidak sanggup menanggung kematian lagi. Menghadapi pasukan Sublimestead, yang jumlahnya hampir 5 kali lipat jumlah pasukannya sendiri dan perbekalannya memadai, pasukan Lord Daeron jelas kewalahan. Garis pertahanan ini juga merupakan yang terakhir di Skyrim. Jika ditembus, konsekuensinya akan sangat buruk, dan mereka bahkan bisa kehilangan seluruh Sublimestead atau menyerang Valet City secara langsung. Prefektur Chonggao melancarkan gelombang serangan ini karena mereka kehilangan Xiao Hong dalam keadaan hidup. Mereka melaporkan bahwa Xiao Hong hilang dan keberadaannya tidak diketahui, tetapi tidak ada jasad yang ditemukan, sehingga sulit untuk dijelaskan. Terlebih lagi, Huoran gagal dalam pertempuran untuk mengepung Xiao Hong. Sekarang, Huoran harus segera melakukan dua hal. Pertama, menghancurkan Provinsi Langit untuk menebus kesalahannya. Kedua, merebut kembali kendali divisi Duf miliknya. Sebenarnya, langkah Yi Fengmo terlalu berbahaya. Yang lebih mengerikan adalah sebagai putra Gao Zeji yang paling dihormati, yang juga setengah pendeta, tidak realistis untuk langsung menangkapnya dengan paksa. Seluruh prajurit Lord Daeron, jangan menyerah, jangan lupakan semangat pantang menyerah rakyat Lord Daeron. Sekalipun kita mati di sini, kita tak boleh meninggalkan iman kita. Tes, kepala daerah, berdiri di garis pertahanan Rima dan terus berteriak lantang, menembak terus-menerus dengan senapan berburu di tangannya. Setiap pukulan akan menyebabkan kematian sekelompok orang. Namun, meski begitu, para prajurit Gao Xiang itu tetap menyerang seperti binatang buas. Meskipun mereka tidak memiliki tank atau pesawat berpola sihir yang berat saja sudah cukup untuk menyulitkan Kabupaten Liton. Pertempuran berlangsung dari larut malam hingga fajar, dan langkah pertama serangan negara Chonggao berakhir. Wilayah Liton kembali menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian besar prajurit sangat lapar hingga mata mereka pusing. Bagaimana mereka bisa bertarung? Pasokannya tidak akan cukup, dan Provinsi Langit tidak mungkin meminta Gao Xiangzenyi mempelajari ilmu pengetahuan nasional dan mengumpulkan sedikit jatah makanan yang ditinggalkan rakyat. Jika itu yang terjadi, Skyrim akan tetap ada, tetapi semangatnya akan hancur. Pukul 10 pagi, Xiao Hong, yang telah tidur beberapa jam, kembali bangkit dari tempat tidur kayunya. Ia tidak pergi untuk melihat apa yang terjadi di Lipton County, melainkan mengutak-atik serangkaian pola ajaib yang ia buat kemarin. Namun, pada saat itu, Xiao Hong tiba-tiba menyadari bahwa sebuah celah ruang tiba-tiba muncul di halaman gedung perkantoran kecil itu. Saat berikutnya, ia melihat Tess, yang berlumuran debu dan darah, berjalan keluar dari celah ruang itu dan langsung masuk ke dalam gedung perkantoran kecil itu. Kepala sekolah Tess, bisakah kamu tinggal sebentar biarkan aku pergi dan membuat laporan dulu? Ini darurat. Jangan beri aku aturan apapun. Aku perlu bertemu Xiao Hong untuk sesuatu yang mendesak. Sesaat kemudian, suara manusia Anki dan suara kasar Tess mencapai telinga Xiao Hong satu demi satu. Hanya sekitar 10 detik berlalu, dan Tess tiba tepat di lantai 3 gedung kantor. Melalui pintu yang terbuka, Tess dapat dengan jelas melihat Xiao Hong sedang duduk dengan tenang di mejanya, memegang setumpuk informasi tentang pertanian di Caspian County. Melihat Xiao Hong mengangkat kepalanya sedikit dan memberinya pandangan mencoba, Xia Anqi yang tampak malu, menyerah mengganggu Tess dan berjalan menuruni tangga dengan patuh. Bang! Tess memasuki kantor dan membanting tangannya seperti cakar beruang langsung ke meja Xiao Hong, menyebabkan meja Xiao Hong bergetar dan hampir runtuh. Xiao Hong, aku tidak ingin membuang waktu lagi bicara denganmu. Kau punya 50.000 pasukan sekarang. Kirimkan 30.000 kepadaku. Negara bagian Chonggao sedang melancarkan serangan gencar ke Kabupaten Lidun, dan aku sangat membutuhkan pasukan, kata Tess kepada Xiao Hong dengan wajah tegas dan kata-katanya tidak sopan. Seandainya Kimo mengatakan ini, betapapun liciknya dia pasti akan marah besar. Kau tahu, Kabupaten Hai memang kabupaten dengan populasi yang besar. Awalnya, kabupaten ini memiliki pasukan sebanyak 150.000. Namun, begitu saja, sebagian kecil diambil oleh Kabupaten Lidun, sebagian lagi oleh Kabupaten Hancang, dan seterusnya. Sekarang hanya tersisa 50.000, dan mereka bukan pasukan elit.
Dan kabupaten-kabupaten besar tidak membiarkan Kabupaten Kaspian pergi, dan langsung memindahkan beban berat yang besar, baik tua maupun muda, ke Kabupaten Kaspian. Awalnya, terdapat sebagian kecil wilayah Kaspia yang berbatasan dengan negara bagian Conggao. Kemudian, karena tidak mampu mempertahankan diri, wilayah tersebut diserahkan langsung ke wilayah Lipton. Situasi saat ini adalah negara bagian Conggao sendiri memiliki kekuatan militer yang sangat besar, yaitu 300.000 orang, dan sekarang mereka meminta bantuan. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana dengan Xiao Hong? Dia tidak cemas, juga tidak marah. Dia tampak tenang, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar merencanakan suatu motif tersembunyi. Senior Tess, jangan cemas. Kita bicarakan baik-baik. Mengasah pisau tidak akan menunda pemotongan kayu, kan Xiao Hong perlahan berdiri, memindahkan kursi untuk Tess, dan menuangkan secangkir air mendidih untuknya. Kau pasti sudah bertempur dalam banyak pertempuran, dan medan perangnya mendesak. Jika kau memberi perintah sekarang, aku akan memimpin pasukan dan pergi. Lagi pula, apa kau punya makanan? Pinjamkan aku beberapa ribu kilogram. Tess tidak sopan dan berbicara langsung kepada Xiao Hong dengan nada bicara seorang tetua. Melihat ekspresi senior Tess, bagaimana mungkin 30.000 orang cukup, ada 50.000 orang di Caspian County, dan aku akan memberikan semuanya padamu, kata Xiao Hong dengan tatapan yang sangat murah hati. Apa mendengar ini, Tess tercengang. Baru pertama kali ini ia melihat pria dermawan seperti itu memberikan 50.000 yuan secara langsung. Tahu nggak, kalau itu Kimo, dia pasti akan berada dalam situasi sulit dan bertingkah seperti sepotong daging di talenan. Tentu saja, aku punya syarat. Seharusnya ada cukup banyak orang yang terluka parah di Liton County, kan bagaimana kalau aku tukar 50.000 orang ini dengan semua korban luka parahmu dan tambahkan ini juga. Xiao Hong perlahan mendorong peta provinsi langit di depan Tess. 50.000 prajurit yang masih utuh itu datang ke negara bagian Liton untuk ditukar dengan yang terluka. Apa orang ini gila? Ini adalah penilaian pertama Tess terhadap Xiao Hong. Namun, ketika Tess menundukkan kepala dan melihat peta itu, ekspresinya benar-benar tercengang. Ia melihat Xiao Hong telah menambahkan goresan ekstra pada peta provinsi langit. Goresan ini bagaikan pisau kecil, langsung menyerahkan sebidang kecil tanah di bagian utara negara bagian sublim kepada Kabupaten Kaspian. Meskipun tanah ini hanya beberapa ribu meter persegi dan sangat kecil, tanah ini secara langsung merupakan pintu masuk ke Gua Binatang Roh Naga Ceri dan secara langsung dialokasikan ke Kabupaten Kaspian. Apa yang dimaksud dengan Gua Binatang Roh pasti sudah jelas. Ya, itu tempat yang berbahaya, dan juga merupakan sumber utama berbagai material berpola sihir. Saat itu, Tesco agak ragu. Kau tahu, ini satu-satunya Gua Binatang Roh yang tersisa di Lipton County. Kalau senior Tess merasa kurang pantas, bagaimana kalau aku tambah 50.000 ton makanan lagi? Tapi kita harus menunggu sebulan, lanjut Xiao Hong, nadanya masih santai. Makanan 50.000 ton. Mendengar ini, hidung besar Tess tak kuasa menahan diri untuk berkedut dua kali. Setelah secercah cahaya melintas di matanya, keraguan tak berujung memenuhi benaknya. Tahukah kamu, 50.000 ton makanan ini bukanlah jumlah yang sedikit untuk Provinsi Langit saat ini. Terlebih lagi, jika dia benar-benar memiliki 50.000 ton makanan ini, itu pasti akan memungkinkan pasukannya untuk sementara waktu melewati masa sulit dan memulihkan diri. Kau sedang mengolok-olokku? Tess menyipitkan kacamatanya dan berkata, meskipun nadanya penuh keraguan, tapi selain itu, ia masih tampak sedikit kurang percaya diri. Makanan adalah hal yang paling diinginkan di Skyrim, terutama di Lipton County, sebuah county militer besar. Nanti kalau sudah waktunya, kita tinggal serahkan uangnya dan tandai tanahnya dengan yang satunya. Apa ada yang pantas dicurangi? Senior Tess tanya Xiao Hong sambil tersenyum, lalu mengambil pola sihir komunikasi dan mengeluarkan perintah ke markas militer wilayah Kaspian. 50.000 penduduk wilayah Kaspian berada di bawah komando Tess. Setelah Xiao Hong menyelesaikan penjelasannya, dia memberi isyarat tolong yang ramah kepada Tess. Aku tahu senior Tess sedang terburu-buru sekarang, jadi aku tidak akan menahanmu di sini, kata Xiao Hong sambil tersenyum. Sudah kubilang, aku tidak akan memberimu Gua Naga Ceri tanpa makanannya. Tess melanjutkan instruksinya. Meskipun dia selalu merasa Xiao Hong hanya bercanda, bagaimana jika itu benar? Jangan khawatir, kalau sudah waktunya, kita akan serahkan gandum di satu tangan dan tanah di tangan yang lain, jawab Xiao Hong. Setelah Tess pergi, Xiao Hong buru-buru bangkit dan bergegas ke kamarnya. Ia mulai mengatur ulang pola sihirnya lagi dan memanggil Xia Anqi dan beberapa anggota staf yang sedang tidak ada urusan. Sesaat kemudian,
Xia Anqi membawa 3 anggota staf dan dengan hati-hati datang ke pintu kamar tidur. Ayo, lihat-lihat di sekitar sini, siapa tahu ada yang punya peralatan pertanian. Pinjam beberapa. Xiao Hong membawa kotak kayu dan seikat kabel transmisi tenaga penggerak di bahunya, lalu memberi instruksi kepada 4 orang di depannya. Hakim daerah apa yang akan kita lakukan? Xia Anqi sedikit terkejut. Sekarang, perasaan terbesar yang diberikan Xiao Hong kepada Xia Anqi adalah bahwa Xiao Hong bukanlah seorang hakim daerah sama sekali, melainkan hampir seperti kuli. Pergi bertani, cepatlah. Xiao Hong melambaikan tangan ke arah Xia Anqi dengan ekspresi tenang. Melihat Xiao Hong seperti ini, Xia Anqi tidak bertanya apa-apa lagi, jadi dia mengambil antek-antek itu dan melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat yang sama, sambil menatap Xiao Hong, dia tidak menunda dan turun ke bawah dan berjalan ke sebidang tanah terlantar di sisi barat gedung kantor. Lahan ini awalnya direncanakan untuk ditanami bunga dan tanaman yang tidak membutuhkan banyak sinar matahari, tetapi belum pernah terrealisasi. Kebetulan Xiao Hong sedang menggunakannya untuk sementara. Tepat saat Xiao Hong sedang memandangi lahan, Xia Anqi dan 3 stafnya datang menghampiri Xiao Hong, membawa peralatan pertanian besar dan kecil. Mereka sangat efisien dalam bekerja. Lihatlah peta ini dan rapikan lahan sesuai peta itu. Xiao Hong memberikan selembar kertas kepada Xia Anqi dan memberi instruksi, lalu mengambil cangkul. Xia Anqi dan staf lainnya melihat gambar di tangan Xiao Hong dan tercengang. Mereka melihat bahwa alur pada desain tersebut tidak horizontal atau vertikal, melainkan berbentuk jaring laba-laba. Mereka belum pernah melihat tanah yang dirawat seperti itu. Akan tetapi, meski begitu, melihat Xiao Hong sudah mulai merapikan lahan tanpa ceroboh, Xia Anqi dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya dan juga mulai merapikannya dengan cepat. Baru sekitar 1 jam berlalu, dan ketika Xiao Hong melihat tanah di sebelahnya, yang panjang dan lebarnya 30 meter, tampak punggung bukitnya telah dipangkas rapi. Jelaslah bahwa orang-orang seperti Xia Anqi sangat terampil dalam pekerjaan mereka. Nah, kalian berempat, perhatikan baik-baik. Aku sedang mengerjakannya. Tidak sulit, kalian akan cepat mempelajarinya. Mulai sekarang, kalian akan bertanggung jawab untuk mengajari yang lain, kata Xiao Hong, lalu berjongkok dan mulai mengubur pola sihir peningkat pertumbuhan dan jalur transmisi tenaga penggerak di tanah. Ia juga mengubur benih padi tepat di atas jalur transmisi tenaga penggerak. Xia Anqi dan yang lainnya memperhatikan sejenak sebelum maju untuk membantu. Sejujurnya, pembuatan pola sihir penguat itu sangat rumit, tetapi pemasangannya ternyata sangat mudah. Seorang anak berusia 8 tahun dapat memahaminya setelah menontonnya sekitar 80% dari waktu kecuali, tentu saja, Charlotte. Setengah jam kemudian, ketika Xiao Hong dan yang lainnya selesai menanam semua benih padi di tangan mereka, Xia Anqi mengalihkan perhatiannya ke Xiao Hong lagi. Mereka tidak tahu apa tujuan Xiao Hong melakukan ini, dan apa manfaatnya bagi benih. Pola ajaib semacam ini disebut pola ajaib pertumbuhan. Aku akan memproduksinya dalam jumlah besar dalam waktu dekat dan kemudian mempromosikannya. Di masa depan, Kabupaten Kaspian akan menggunakan metode ini untuk bertani, dan Kabupaten Kaspian akan memulihkan sistem moneter sesegera mungkin, kata Xiao Hong, lalu perlahan berjalan menuju pusat sebidang tanah kecil ini. Mendorong pertumbuhan pola ajaib apa efeknya, bisakah meningkatkan produksi, tanya Xia Anqi dengan mata berbinar. Tentu saja, dan itu juga akan mempercepat proses pertumbuhan, kata Xiao Hong, lalu meletakkan telapak tangannya di lapisan tanah, menggerakkan inti untuk mendorong pertumbuhan pola ajaib. Semenit kemudian, memandangi tanah tempat padi ditanam, tunas-tunas hijau segar telah menyembul dari tanah. Dalam sekejap, tanah coklat itu tertutupi semburat hijau segar. Melihat Xia Anqi dan 3 staf lainnya, sorot mata mereka yang berbinar-binar telah membeku di wajah mereka, dan mulut mereka sedikit terbuka saat bibit padi mulai tumbuh. Mereka berempat membeku di tempat. Mereka penuh harapan ketika mendengar Xiao Hong mengatakan bahwa output dapat ditingkatkan dan progres produksi dapat ditingkatkan. Namun, pemandangan di hadapan mereka jelas di luar ekspektasi mereka, atau dengan kata lain, jauh melampaui ekspektasi mereka. Hanya dalam 1 menit, bibitnya tumbuh ini, di hati Xia Anqi, itu sudah merupakan keajaiban, seolah hanya dewa yang bisa melakukan hal luar biasa seperti itu. Saat Xia Anqi dan yang lainnya terkejut, bibit di depan mereka telah melewati pergelangan kaki Xiao Hong dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu 10 menit, bibit padi itu telah tumbuh lebih tinggi dari lutut Xiao Hong. Penduduk Lord Daeron ini hampir belum pernah melihat bibit padi hijau selembut itu. Tak diragukan lagi, ini pertanda kehidupan. Hampir selesai. Kita bisa memanennya dalam 3 hari,
kata Xiao Hong sambil membersihkan debu di tangannya dan berkata dengan nada santai. Apa 3 hari gubernur kabupaten? Apa aku tidak salah dengar Xia Anqi tak percaya? Panen bisa selesai dalam 3 hari ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tak diragukan lagi, sejak kemunculan pria bernama Xiao Hong ini, ia bagaikan dewa. Meski hanya 30 hari, mereka merasa agak aneh. Tapi apa arti 3 hari ini semua orang mengerti bahwa hasil panen Kabupaten Kaspian harus meningkat setidaknya 100 kali lipat dari sebelumnya. Ini masih terhitung lambat. Xiao Hong menoleh sedikit, melirik Xia Anqi yang tertegun, lalu berkata dengan tenang. Melihat Xia Anqi lagi, ia benar-benar tercengang kali ini. Ia mengerjap dan menatap Xiao Hong. Kini di mata Xia Anqi, meskipun tingkat kekuatan Xiao Hong tidak terlalu tinggi, ia sungguh luar biasa dibandingkan dengan Kimo. Jadi, Pak Gubernur Kabupaten, berapa banyak biji-bijian yang bisa dihasilkan dari sebidang tanah seperti ini? Tanya pria berkacamata berbingkai hitam itu. Namanya Ansang, dan ia hanyalah seorang pegawai di kantor pemerintahan. Ia tampak lembut dan berkelas, tetapi saat itu jantungnya berdebar lebih cepat dan wajahnya memerah. Ia tentu saja tahu apa arti pemandangan di depannya. Masalah pertama Provinsi Langit, biji-bijian, mungkin akan segera teratasi. Xiao Hong terdiam sejenak, berpikir sejenak, lalu berkata, sulit untuk memperkirakannya, tetapi dengan teknologi ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghasilkan 4.000 hingga 5.000 kilogram per hektar. Mendengar ini, Ansang kehabisan napas, matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan. Dampak kata-kata ringan Xiao Hong pada orang-orang ini jelas tak kalah dahsyatnya dengan ledakan peluru pola ajaib di samping mereka. Tahukah Anda, untuk sebidang tanah, dalam keadaan normal, hasil panen 700 hingga 800 kg per mu saja sudah merupakan hasil panen yang sangat luar biasa, dan kata-kata santai Xiao Hong berarti 4.000 hingga 5.000 kg, yang hampir 5 atau 6 kali lipatnya. Dengan kata lain, jika seluruh lahan di Kabupaten Kaspian ditutupi dengan pola ajaib pemacu pertumbuhan ini, maka produksi gandum Kabupaten Kaspian di masa mendatang akan dengan mudah melampaui total produksi tahunan Kabupaten Kaspian hingga puluhan kali lipat atau bahkan lebih hanya dalam 3 hari, karena produksi gandum Kabupaten Kaspian sebelumnya terlalu rendah, dan jumlah bulir beras hampir sama dengan jumlah bulir millet. Konsep macam apa ini nantinya satu wilayah Kaspia saja bisa memasok selusin Provinsi Skyrim, atau bahkan lebih. Pada saat ini, di mata Xia Anqi, Xiao Hong bukan hanya sekadar manusia, tetapi juga lumbung bergerak. Xia Anqi, yang sudah syok, sama sekali tidak peduli dengan Ansang yang pingsan. Semua orang terpaku di tempat. Sebaliknya, Xiao Hong, yang sudah beberapa langkah, maju selangkah dan menopang Ansang, lalu menepuk punggung Ansang beberapa kali dengan telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Ansang pulih dari napasnya dan menatap Xiao Hong seolah-olah dia adalah monster. Pria dewasa, inilah batas ketahanan mentalmu. Kalau kau terlempar ke medan perang, bukankah kau akan langsung menjatuhkan diri? Xiao Hong sedikit mengernyit. Ingat, kau harus merawat tanah ini dengan baik. Xia Anqi, hubungi juga Direktur Pertanian Kabupaten Kaspian, dan carilah beberapa pembuat pola yang handal, sekitar 10 orang, perintah Xiao Hong kepada Xia Anqi. Xia Anqi tidak menjawab, butuh semenit penuh sebelum ia mulai mengerang. Jelas otaknya sedang mengalami syok, jadi ada jeda. Ini tidak mengejutkan. Rasanya seperti orang yang hampir mati kelaparan dan tiba-tiba memenangkan hadiah besar. Fakta bahwa ia tidak langsung pingsan menunjukkan bahwa ia memiliki ketahanan mental yang kuat. Setelah itu, mereka berempat mengikuti Xiao Hong dengan ringan, pikiran mereka nyaris kosong. Butuh waktu setengah jam penuh sebelum dia sadar dan mulai melakukan apa yang diperintahkan Xiao Hong. Di sisi lain, Xiao Hong, yang telah kembali ke kantor, bersandar di kursi kantor besar dan mulai menulis dan menggambar di lembaran kertas putih dengan pena pola ajaib yang terbuat dari tulang binatang roh. Direktur Pertanian Ihai County, bernama Buros, berusia sekitar 70 tahun, dengan janggut panjang di sudut mulutnya, tampilan kusam, dan wajah kurus, hampir hanya kulit dan tulang. Hal ini tidak mengherankan. Di wilayah manapun di Skyrim, menjadi kepala pertanian adalah pekerjaan yang paling sulit. Jika pertanian di Skyrim diibaratkan seekor hewan, maka hewan ini hampir punah dan akan mati jika Anda tidak berhati-hati. Dan kebetulan saja hal itu terkait dengan hidup dan matinya Caspian County. Dalam kasus ini, akan aneh jika memiliki kehidupan yang baik sebagai direktur pertanian, karena akan seperti duduk di atas peniti dan jarum. Tepat saat Buros memeriksa status produksi terbaru dengan kerutan di wajahnya, pola sihir komunikasi di sampingnya tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah Xia Anqi.
Ketika Buros melihat nama itu, matanya sedikit bergerak. Xia Anqi adalah sekretaris gubernur daerah, dan penampilannya seringkali mewakili gubernur daerah tersebut. Nona Xia, ada apa, tanya Buros sopan. Buros tahu tentang kedatangan Xiao Hong dan pengangkatannya sebagai kepala daerah, tetapi ia belum banyak menghubungi Xiao Hong. Kepala daerah ingin bertemu denganmu, cepatlah datang. Meskipun Xia Anqi berusaha sekuat tenaga untuk terlihat serius, masih ada gelombang keterkejutan di raut wajahnya, dan napasnya jauh lebih berat dari sebelumnya. Xia Anqi sendiri, dan bahkan seluruh gedung kantor, penuh kekaguman terhadap Xiao Hong. Mendengar Xia Anqi mengatakan ini, ekspresi Buros tiba-tiba berubah, dan hatinya tiba-tiba menjadi gelisah. Dia tahu bahwa pendatang baru itu adalah penerus Harrison, dan dia juga tahu bahwa Harrison telah membasmi banyak orang. Namun, baru beberapa hari menjabat, dia sudah menemukannya. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah kamu tidak puas dengan dirimu sendiri, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin. Nona Xia, apa yang ingin dibicarakan kepala daerah Xiao Hong denganku, tanya Buros ragu-ragu. Nanti kamu tahu sendiri kalau sudah sampai di sini. Aku jamin kamu bakal kaget. Kalau sudah siap, sebaiknya bawa obat jantung. Ada yang baru saja datang. Setelah Xia Anqi selesai bicara, ia memutuskan sambungan. Melihat Xia Anqi yang seperti kelinci kecil di depannya dan langsung menghilang, Buros benar-benar tertegun dan merasa sangat gelisah. Apa yang dia lakukan? Apakah Xiao Hong hanya sedang marah-marah dan akan memarahi setiap pejabat satu persatu, seperti pejabat baru yang baru saja menjabat dan membuat langkah besar? Namun, meskipun sangat gugup, Buros tetap memilah informasi dan keluar dari kantornya. Sesampainya di pintu, Buros merogoh sakunya. Meskipun tidak memiliki penyakit jantung, ia tetap meminta 2 koin kepada petugas pertanian di kantornya dan memasukkannya ke dalam saku. Kemudian ia naik kereta kuda dan langsung menuju gedung kantor Ihai County. Kementerian Pertanian terletak di pinggiran kota Veigu, jadi tidak jauh untuk mencapai Xiao Hong. Setelah sekitar 20 menit berjalan cepat, Buros akhirnya tiba di pintu masuk utama gedung kantor Ihai County, lalu berjalan hati-hati dan memasuki aula resepsi. Hei, apa yang ingin dibicarakan gubernur daerah denganku, tanya Buros saat ia tiba di sisi Xia Anqi. Jangan khawatir, seharusnya tidak terlalu buruk. Kepala daerah sedang mendiskusikan sesuatu dengan belasan pembuat pola saat ini. Ikut aku dan kau akan tahu, kata Xia Anqi dengan raut wajah aneh. Ia membawa keluarga Buros yang masih linglung keluar. Melihat ekspresi Xia Anqi, Buros semakin bingung. Namun, ketika Buros tiba di sisi barat gedung kantor, ekspresinya yang awalnya bingung menjadi semakin terkejut. Saya melihat bahwa lahan terbuka yang luas di sisi barat gedung kantor itu kini seluruhnya tertutup oleh padi dataran tinggi yang tingginya mencapai paha, tampak subur dan hijau. Ini, sebagai kepala pertanian, Buros sangat memahami padi gogo dan kondisi pertanian saat ini. Padi gogo yang dihasilkan di Skyrim pada dasarnya seperti gulma, dengan batang tipis dan daun layu. Buros belum pernah melihat pertumbuhan sesubur ini seumur hidupnya. Jelas, ini bukan sesuatu yang bisa dicapai Skyrim sendirian. Untuk sesaat, Buros yang sudah agak linglung, mulai merasa lebih linglung, matanya terbuka lebar. Tubuhnya menegang. Buros melangkah maju beberapa langkah dan dengan hati-hati memeriksa urat daunnya. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ini adalah beras dataran tinggi kualitas terbaik. Ini, bagaimana Skyrim bisa menghasilkan padi sekering itu? Mungkinkah itu ditanam oleh gubernur kabupaten ini? Tidak mungkin. Gubernur kabupaten baru beberapa hari di sini. Bagaimana mungkin bibit padi itu bisa tumbuh setinggi itu? Buros membuka mulutnya sedikit dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan suara seperti itu. Kalau kukatakan ini ditanam oleh kepala daerah 1 jam yang lalu, aku penasaran apakah Direktur Buros akan percaya, tanya Xia Anqi ragu-ragu kepada Buros, takut ia akan membuat direktur yang lebih tua itu takut. Klik, hampir pada saat Xia Anqi mengatakan ini, tas kerja yang terselip di ketiak Buros terjatuh dan tubuhnya benar-benar kaku di tempatnya. 1 jam. Saat kata-kata itu sampai ke telinga Buros, sesaat, Buros merasakan jantungnya tiba-tiba menegang, dan aliran darah mengalir langsung ke otaknya, menyebabkan tubuh Buros gemetar dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Buros tahu betul bahwa Xia Anqi sangat bijaksana. Ia jarang bercanda atau menyombongkan diri selama jam kerja. Namun, yang tak pernah bisa diterima Buros adalah bahwa bibit padi telah menjadi seperti ini hanya dalam 1 jam. Ini. Buros tak kuasa menahan diri untuk perlahan mengulurkan tangannya yang gemetar dan langsung meletakkan 2 pil obat jantung yang telah disiapkan di bawah lidahnya, lalu terus menarik napas dalam-dalam. Keringat sudah membasahi dahinya.
Kabar seperti itu bisa dibilang mengejutkan, tetapi kejutan ini sungguh terlalu besar, bahkan bisa dibilang mengejutkan. Apa yang kau katakan tadi? Setelah beberapa lama, Boros akhirnya berbicara, napasnya semakin berat. Ini ditanam oleh hakim daerah 1 jam yang lalu. Benar sekali. Hakim daerah menggunakan teknik yang sangat ajaib untuk membuatnya, lanjut Xia Anqi. Menatap Boros lagi, ketika dia mendengar ini, matanya memancarkan cahaya terang, seperti 2 bola lampu besar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan tak berujung. Tidak, saya ingin bertemu gubernur daerah, sekarang juga. Kata Boros dengan suara gemetar, lalu mengambil tas kerjanya dan bergegas menuju gedung kantor. Ia memberi kesan kepada orang-orang bahwa ia bukan lagi berusia 70-an atau 80-an, melainkan seperti pemuda berusia 20-an. Halo, Direktur Boros, tunggu sebentar, gubernur daerah belum memanggilmu. Oh, kenapa orang-orang suka sekali menerobos masuk sembarangan? Akhir-akhir ini sulit bagiku untuk melakukannya. Xia Anqi menarik Boros dan berkata tanpa daya. Tetapi pada saat ini, dia terkejut mengetahui bahwa Boros telah menjadi sekuat banteng. Pada saat yang sama, Xiao Hong sedang duduk di ruang konferensi kecil di lantai 3. Di sebelahnya duduk 2 orang pembuat pola dari tentara tawanan dan 10 orang pembuat pola terampil yang dipilih dari Kabupaten Caspian. Pada saat ini, orang-orang ini sedang melihat gambar desain pola sihir tambahan di tangan mereka, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan memerah. Sebelumnya, mereka tidak percaya dengan pernyataan Xiao Hong, tetapi melihat bibit padi di luar jendela, siapa yang tidak percaya terutama setelah mempelajari pola ajaib pertumbuhan tambahan, kesimpulannya dapat diringkas dalam 2 kata luar biasa. Teknologi yang mengubah tenaga pendorong menjadi nutrisi super untuk tanaman melalui konversi yang luar biasa, sungguh luar biasa. Tentu saja, Xiao Hong hanya membagikan pola sihir tambahan dan pendukung. Teknologi inti dari pola sihir inti dan pendukung masih sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Singkatnya, semua orang harus bekerja lebih keras dalam 10 hari ke depan, atau lebih, dan bekerja lembur untuk membuat pola ajaib ini, kata Xiao Hong lembut tanpa mengubah ekspresinya. Pak Kepala Daerah, jangan khawatir, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin, kata salah satu pembuat pola, dan ia hanya bisa memuja Xiao Hong. Saat ini, ia sudah merasa bahwa Xiao Hong adalah penerus Harrison. Seperti Harrison, ia selalu bisa memberi mereka harapan tanpa batas di saat-saat paling kritis. Lagi pula, teknologi transmisi kekuatan itu seharusnya merupakan teknologi tradisional Lord Aeron. Siapa di sini yang tahu? Tanya Xiao Hong dengan ekspresi dan nada tenang. Provinsi Langit memiliki kendali yang sangat ketat atas teknologi transmisi daya. Biasanya, hanya orang-orang yang berintegritas moral dan berbakat yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Wen Yun dan Beilin menguasainya. Salah satu pembuat pola menunjuk kedua pembuat pola di seberang, satu bertubuh tinggi dan satu bertubuh pendek. Benar, kalian berdua akan bertanggung jawab membuat saluran transmisi listrik, kata Xiao Hong dengan nada tenang. Serif, Bos Serif. Pada saat ini, suara gembira kembali terdengar di koridor. Detik berikutnya, Boros, menggendong Xia Anqi, masuk dengan mata merah. Setelah melihat-lihat ruang konferensi, Boros akhirnya mengarahkan pandangannya pada Xiao Hong yang duduk di kursi utama. Meskipun ia tidak mengenal Xiao Hong, ia tahu bahwa kursi tempat Xiao Hong duduk adalah tempat yang hanya boleh diduduki oleh gubernur daerah. Di sisi lain, Xia Anqi memasang ekspresi tak berdaya dan sedikit cemberut. Ia tidak tahu mengapa Xiao Hong suka memaksa masuk sejak kedatangannya. Kau kepala daerah, kan aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku Boros, kata Boros sambil menggenggam tangan Xiao Hong dengan mata berbinar. Xiao Hong tidak marah dengan gangguan tak terduga Boros. Ia mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, manajer Boros datang di waktu yang tepat. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan duduk dan bicara perlahan. Xia Anqi, ambilkan segelas air untuk manajer. Entahlah, instruksi apa yang ingin kau berikan padaku, gubernur wilayah? Tanya Boros. Kegelisahan di hatinya telah lama sirna. Tak berlebihan jika kukatakan bahwa bahkan jika Xiao Hong memarahinya sekarang, ia akan senang mendengarkan. Saya yakin Direktur Boros sudah melihat sawah itu. Saya memanggil Anda ke sini karena ini. Sekarang tunjukkan peta sebaran lahan pertanian di Kabupaten Caspian, perintah Xiao Hong kepada Boros. Oh, ini, Boros, yang sudah siap, segera mengeluarkan peta dari tasnya dan memberikannya kepada Xiao Hong. Peta itu dengan jelas mencatat distribusi lahan pertanian dan gambaran umum semua kegiatan pertanian. Setelah melihat sekilas peta yang diserahkan Boros,
Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa untuk meningkatkan produksi dan pasokan pangan, luas lahan pertanian Kabupaten Kaspian sangat luas, hampir setara dengan seperempat wilayah yurisdiksinya. Lahannya seluas ini Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya ke Buros. Lahannya seluas ini tak masalah. Sepertiga lahannya bisa digunakan untuk bercocok tanam, sepertiga lagi untuk bercocok tanam sayuran dan sebagainya, dan sepertiga sisanya untuk menanam bahan-bahan untuk membuat pola sihir. Bagaimana merencanakannya, terserah padamu. Tidak masalah, jangan khawatir, gubernur daerah. Selama saya bisa membuat tanaman tumbuh subur, saya bersedia melewati api dan air demi Anda. Buros menepuk dadanya dan berjanji. Ada satu hal lagi, tunggu sebentar, kita akan mulai membuat pola sihir pendorong pertumbuhan. Ingat, pola sihir pendorong pertumbuhan harus dikelola dengan ketat. Setiap pola sihir pendorong pertumbuhan harus diberi nomor, dan yang rusak harus diganti. Namun, jangan sampai hilang, kalau tidak akan dihukum berat. Kita harus tegas dalam hal ini. Kalian harus tahu, jika benda ini ada di tangan kita, kita bisa terbebas dari penderitaan kelaparan. Tapi bagaimana kalau jatuh ke tangan kerajaan Gao Xiang Zhenyi? Ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah serius, dan ia berkata kepada Buros dengan nada yang hampir seperti peringatan. Melihat tatapan mata dingin Xiao Hong dan kata-kata Gao Xiang Zhenyi Guo, ekspresi Buros yang bersemangat tiba-tiba berubah serius. Ia memahami kehati-hatian Xiao Hong dan mengangguk penuh semangat, jangan khawatir, aku akan mengirim orang yang tepat untuk menjaga pola-pola ajaib yang mendorong pertumbuhan, dan aku akan memastikan tidak ada satu pun yang hilang. Setelah itu, Xiao Hongyu menjelaskan beberapa hal secara singkat kepada Buros dan memintanya untuk segera bersiap. Di sisi lain, Xiao Hong dan para pembuat pola hebat di depannya mulai bekerja di tempat, mengeluarkan alat pembuat pola mereka sendiri, dan menurut gambar desain Xiao Hong, dan dari waktu ke waktu di bawah bimbingan Xiao Hong, dengan panik membuat pola ajaib tambahan. Adapun Xiao Hong, melihat semua orang sudah memulai, dia langsung kembali ke kamar tidurnya dan segera membuat pola sihir penguat inti di meja pembuat pola. Begitu saja, mereka langsung melakukannya. Hampir dalam sekejap, lantai 3 tempat Xiao Hong berada berubah menjadi pabrik tato temporer. Mengenai beberapa tugas gubernur daerah, Flo akan mengambil alih untuk sementara. Setelah meninggalkan gedung kantor Ihai County, Buros tampak penuh energi dan jauh lebih muda. Di kereta kuda, ia segera mengerahkan anak buahnya untuk melakukan persiapan di segala aspek. Ia mulai memerintahkan bawahannya untuk segera melakukan persiapan, dan meratakan semua bibit padi rendah yang ada di hadapannya, kemudian membuat lahan tersebut berbentuk jaring laba-laba. Para petani di Lord Daeron kurang lebih menolak perintah semacam itu. Tahukah Anda, sebulan lagi, padi kering sudah bisa dipanen. Meskipun hasilnya sangat sedikit, itu tetaplah makanan. Saat ini, seluruh provinsi Skyrim menganggap makanan sebagai harta karun. Namun, Buros tidak kehilangan arah karena protes tersebut. Ia segera mengubah strateginya dan berusaha sekuat tenaga membujuk sekelompok petani di dekat kota kuno Fei, lalu untuk sementara menggunakan 500 hektar lahan sebagai lahan pertama yang akan ditransformasi. Buros tahu betul bahwa selama orang-orang bisa melihat betapa ajaibnya pola sihir Xiao Hong, segalanya akan mudah. Saat itu tiba, pasti akan ada banyak orang yang berlomba-lomba mengubah tanah mereka sendiri. Xiao Hong sendiri juga telah merumuskan serangkaian rencana perpajakan untuk Buros, mengumpulkan 50% gandum dalam 6 bulan pertama penanaman, dan menguranginya menjadi 20% setelah 6 bulan. Bisa dibilang pola ajaib yang membantu pertumbuhan itu disediakan oleh Xiao Hong, dan hasil panennya pun tidak berlebihan, bahkan sangat sedikit. Tahukah Anda, 1 hektar lahan bisa menghasilkan 5 atau 6 ton gabuh, sungguh luar biasa. Dulu, para petani di Skyrim hanya mendapatkan 1 koin emas dan kesulitan, tetapi sekarang mereka mendapatkan 10.000 koin emas, dan Xiao Hong akan mengambil 5.000 koin emas. Jadi, para petani di Skyrim masih menghasilkan banyak uang. Dan tidak peduli siapapun orangnya, mereka dapat memahami bahwa bagaimanapun juga, gandum yang dikumpulkan Xiao Hong juga dipasok ke tentara, dan pada akhirnya berguna bagi mereka. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan gelombang pertama yang terdiri dari 300 set pola sihir peningkat pertumbuhan telah diproduksi. Setelah diberi nomor, 100 di antaranya dikirim ke negeri sekitar 100 km dari kota Feigu di bawah pengawalan pribadi 50 tentara tawanan. Saat ini, tempat itu sudah penuh dengan penduduk desa Lord Daeron. Alasan mereka mencabut padi kering yang mereka tanam sebelumnya hanyalah karena kepercayaan mereka pada Buros. Lagi pula, mereka benar-benar merasa malu menolak pria seusianya yang begitu tulus dalam nasihatnya.
100 kilometer di sebelah timur kota, bibit padi yang layu telah dicabut seluruhnya. Lahan diubah dari bentuk semula persegi menjadi segi 6 sesuai instruksi Xiao Hong, dan punggung bukit yang menyerupai jaring laba-laba pun ditata. Dilihat dari langit, bentuknya seperti sarang lebah. Pada saat yang sama, Xia Anqi dan yang lainnya yang mengikuti pasukan tawanan juga muncul di desa Feidong dan mulai menjelaskan kepada penduduk desa tentang penggunaan pola sihir dan tindakan pencegahan. Salah satu hal penting adalah dilarang keras untuk menghilangkannya. Setelah penjelasan, para anggota pasukan tawanan mulai membagikan pola sihir peningkat pertumbuhan kepada penduduk desa satu per satu, satu set per rumah tangga, lalu memberi mereka sekantong benih yang telah didaftarkan. Semua benih ini ditanam oleh Xiao Hong 3 hari yang lalu. Saat itu, penduduk desa kota Feidong agak bingung. Hingga kini, mereka masih tidak percaya ada beras kering di dunia yang bisa dipanen dalam 3 hari. Pernyataan itu terlalu dibesar-besarkan. Namun, mereka bersedia melakukan ini hanya karena kepercayaan mereka kepada Buros dan cinta mereka kepada Harrison. Mereka hanya berharap penerus Harrison, Xiao Hong, dan Buros, tidak akan mengecewakan mereka. Tak lama kemudian, penduduk desa yang telah memperoleh benih dan pola ajaib mulai memasuki tanah mereka sendiri. Pemandangan berikutnya adalah di tanah yang hampir tak berujung dan agak tandus, bercak-bercak hijau baru menutupi tanah yang coklat. Hampir 3 jam setelah pola ajaib pertumbuhan dilepaskan, desa Feidong sudah tumbuh subur, dengan bibit padi hijau muda yang tingginya mencapai lutut. Warna hijau yang langka sekali lagi muncul di Provinsi Langit. Bahkan sejumlah warga desa begitu terharu melihat kejadian itu hingga menitikkan air mata. Saat ini, siapa yang paling patut mereka syukuri tak perlu dikatakan lagi Xiao Hong, penerus Harrison. Di hati rakyat Lord Daeron, nama Harrison melambangkan harapan, dan itu tetap berlaku hingga kini. Mereka sangat yakin bahwa Xiao Hong dapat memimpin mereka keluar dari kesulitan ini. Xiao Hong akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Berdiri di puncak gunung, Buros melihat tanah hijau penuh harapan, dan semburat air terlihat di matanya yang gembira. Ayo pergi ke desa berikutnya. Buros memberi perintah kepada Xia Anqi dan 50 prajurit tawanan, lalu langsung menuju desa berikutnya. Dapat dikatakan bahwa dengan Fei Dongchun sebagai contoh hidup, hal-hal berikut pada dasarnya akan menjadi hasil yang wajar. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini, Provinsi Langit bagaikan bibit gandum, yang menunjukkan vitalitas dalam keputusasaan. Begitu saja, seminggu lagi berlalu dengan cepat. Gelombang pertama yang terdiri dari 1000 set pola ajaib peningkat pertumbuhan yang dijadwalkan untuk diproduksi telah selesai. Selama 10 hari ini, masalah pangan di Kabupaten Caspian telah teratasi sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah menimbun makanan dan mengirimkannya ke setiap kabupaten untuk memenuhi kebudewa mendesak Provinsi Sky. Namun, hanya ini yang ingin ia bagikan. Jika ingin lebih, bawa saja uang ke Caspian County untuk membelinya. Bukannya Xiao Hong pelit, juga tidak punya pendapat tentang ksatria pemakaman, tetapi Xiao Hong ingin memulihkan perekonomian Provinsi Skyrim dan memberitahu semua orang di Provinsi Skyrim bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika ingin hidup lebih baik, kita harus berjuang. Saat Xia Anqi mengambil tumpukan terakhir pola ajaib peningkat pertumbuhan, semua pembuat pola menghela napas lega. Setelah sekian lama bekerja siang dan malam, hampir setiap pembuat pola memiliki kapalan di ujung jari mereka. Tetapi ketika Xiao Hong dan para pembuat pola ini berdiri di dekat jendela dan melihat anak-anak di jalan, memegang nasi putih di tangan mereka, tersenyum gembira dan makan dengan mulut penuh, Xiao Hong dan para pembuat pola ini, masing-masing dari mereka memiliki senyum tipis di wajah mereka. Semua kerja keras itu tampaknya terbayar lunas saat ini. Semuanya, istirahatlah beberapa hari, lalu mulai putaran produksi kedua dalam beberapa hari lagi. Dengan begitu, industri penanaman material dan penanaman sayuran di Lord Daeron dapat berkembang, lanjut Xiao Hong. Tepat saat Xiao Hong memberi perintah, Xia Anqi masuk sambil tersenyum, memegang semangkuk besar nasi putih. Dalam sekejap, aroma nasi memenuhi seluruh ruang konferensi, membuat para pembuat pola meneteskan air liur. Kemudian dia memandangi selusin pembuat pola, mengangguk pada Xiao Hong untuk menunjukkan persetujuannya, lalu dia langsung menuju nasi dan mulai memakannya dalam suapan besar. Orang-orang ini sudah hampir bertahun-tahun tidak makan makanan layak, dan kali ini mereka tahu betul bahwa mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau. Mengambil sumpit, mengambil nasi yang lembut, dan memasukkannya ke dalam mulut, para pembuat pola ini merasa seperti masuk surga. Dibandingkan dengan nasi keriput seukuran biji millet sebelumnya, nasi gemuk dan berdaging ini sungguh merupakan hidangan lezat di bumi. Bahkan seorang pembuat pola yang kurus kering pun makan 3 mangkuk besar makanan,
dan baru meletakkan sumpitnya dengan enggan ketika perutnya hampir sebesar bola. Jika ia makan 80% lagi, nyawanya akan melayang. Xiao Hong makan lebih lahap lagi. Sudah hampir setengah bulan sejak ia datang ke sini, dan ini pertama kalinya Xiao Hong makan dengan nikmat. Sambil makan, Xiao Hong juga memikirkan hal-hal lain. Makanan memang akan menyelamatkan Provinsi Tianji dari situasi gentingnya, tetapi itu saja belum cukup. Ancaman terbesar bagi Provinsi Tianji adalah kerajaan Gao Xiangzhenyi. Singkatnya, semuanya bermuara pada efektivitas tempur. Untuk meningkatkan efektivitas tempur, selain kualitas prajurit, hal terpenting adalah perlengkapan tempur. Situasi saat ini di Caspian County adalah, selain daerah tahanan dan 2.000 anggota Departemen Keamanan yang menjaga ketertiban, tidak ada prajurit lain, dan itu hampir seperti selembar kertas kosong. Selain personel tempur, hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah perlengkapan tempur. Untuk sementara, lupakan tank berpola sihir dan pesawat tempur berpola sihir. Selama mereka berada di bawah awan tebal, badan mekanik berpola sihir apapun akan langsung hancur. Cara paling praktis adalah bekerja lebih keras pada armor, pola pertempuran, dan senjata berpola untuk meningkatkan kualitas masing-masing prajurit. Semua ini membutuhkan sumber material dan banyak pembuat pola yang handal. Pembuat pola mudah ditemukan, karena Provinsi Skyrim tidak kekurangan talenta seperti itu. Kuncinya adalah material. Tentu saja, mengesampingkan prioritas utama urusan militer, di antara semua hal ini, apa yang paling dihargai Xiao Hong di Provinsi Langit, dan sekarang di daerah Kaspia, adalah pendidikan. Jika generasi muda suatu negara adalah generasi yang bijaksana, maka negara tersebut pasti akan menjadi negara yang bijaksana. Jika generasi muda suatu negara adalah generasi yang dekaden, maka negara tersebut pasti akan dekaden. Ini adalah fakta dan kebenaran yang tak terbantahkan. Pendidikan, pertanian, industri, dan militer, yang paling penting di antaranya adalah pendidikan, karena kesempurnaan dan keunggulannya secara langsung menentukan perkembangan masa depan ketiganya. Xiao Xia, pergi temui aku Direktur Pendidikan untuk Ihai County. Setelah seniman tato itu makan dan minum sampai kenyang lalu pergi beristirahat, Xiao Hong duduk di kursi utama dan berkata kepada Xia Anqi yang sedang membersihkan piring. Bapak Gubernur Kabupaten, Anda belum banyak istirahat dalam 10 hari terakhir. Saya sarankan Anda beristirahat dengan baik. Waktu masih panjang, saran Xia Anqi dengan ramah. Jangan pernah melebih-lebihkan panjangnya hari-hari. Bagi orang biasa, seumur hidup hanyalah sekitar 30.000 hari, yang berlalu begitu cepat. Dan jangan pernah berpikir bahwa waktu yang akan datang masih panjang, terutama bagi orang-orang seperti kita. Begitu kita mulai bermalas-malasan, itu akan menjadi bencana. Xiao Hong berkata kepada Xia Anqi dengan nada lembut, pergilah dan telepon sekarang. Oh, melihat tekad Xiao Hong, Xia Anqi tentu saja tidak berani melawan dan dengan patuh mengaktifkan pola sihir komunikasi. Direktur Pendidikan Ihai County bernama Ebio. Usianya lebih dari 40 tahun, cukup tinggi, tetapi sangat kurus. Penampilannya seperti tiang bambu besar. Saat itu, ia baru saja menyantap hidangan lezat dan mengelus perutnya yang kenyang. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kekaguman terhadap Xiao Hong. Tepat pada saat ini, Ebio menerima pesan dari Xia Anqi kepala daerah, saya ingin bertemu dengan Anda, datanglah cepat. Melihat kata-kata itu, Ebio tertegun sejenak, lalu dia tidak berani berhenti, dia hanya berdiri dan berjalan keluar. Meskipun dia hanya melihat bayangan Xiao Hong sekarang, saat ini, warga Ebio dan bahkan seluruh Kabupaten Caspian berterima kasih kepada Xiao Hong dan sangat mengaguminya. Tak lama kemudian, hanya sekitar setengah jam kemudian, Ebio datang langsung ke kantor Xiao Hong, kelelahan. Namun, ketika melihat Xiao Hong duduk di kursi kantor, ekspresinya sedikit berubah. Pertama kali ia bertemu langsung dengan Xiao Hong, kata yang paling berkesan bagi Ebio adalah dingin. Hal kedua adalah wajah Xiao Hong yang lesu. Mengenai mengapa ia tampak lesu, semua orang tahu. Dalam 10 hari, Kabupaten Caspian berhasil mengatasi masalah pangan sepenuhnya. Tak perlu dikatakan betapa kerasnya Xiao Hong bekerja. Kepala Xiao, apakah Anda mencari saya? Yubio berkata kepada Xiao Hong dengan sedikit gentar. Anda pasti manajer Ebio, silakan duduk, kata Xiao Hong, lalu berdiri dan secara pribadi meletakkan kursi kayu di samping meja, lalu memberi isyarat silakan. Melihat Xiao Hong begitu sopan, Yubio tertegun. Lebih tepatnya, ia merasa tersanjung. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Yubio juga mengetahui dari berbagai sumber bahwa Xiao Hong bukanlah pria yang mudah didekati dan santai.
Ia bagaikan ibel yang merangkak keluar dari kematian. Terima kasih, Sheriff. Ebio berusaha keras untuk tidak bersendawa, lalu duduk dengan hati-hati di kursi kayu. Bagaimana tingkat pendidikan saat ini di Kabupaten Kaspian dan bahkan di seluruh provinsi langit? Xiao Hong duduk bersandar di kursi kantornya, raut wajahnya perlahan berubah serius, lalu bertanya. Melihat Xiao Hong seperti ini, hati Ebio tiba-tiba menegang, lalu ia melapor dengan gemetar. Untungnya, jenjang pendidikan di Skyrim kurang lebih sama. Terbagi menjadi sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Sebagian besar mewarisi tradisi masyarakat Lord Aeron. Setelah berkata demikian, Ebio meletakkan sebuah map di tangan Xiao Hong. Map itu berisi semua berita terbaru tentang sekolah. Kau tahu, di Caspian County, di hatiku, pengawas itu yang paling penting, kan? Xiao Hong mengambil informasi itu, melihatnya dengan saksama, lalu berkata dengan lembut. Pendidikan di Caspian County dan bahkan di Provinsi Skyrim tampak cukup bagus, dengan banyak sekolah dan segala sesuatunya tampak teanisasi dengan baik. Ebio, yang merasa sangat gugup, awalnya menggelengkan kepalanya, lalu memikirkannya dan berkata dengan takut-takut, saya pikir seharusnya Direktur Buros. Tidak, dia memang penting. Tapi bukan yang terpenting. Di hatiku, orang terpenting adalah kamu. Xiao Hong menunjuk Ebio dan berkata dengan ekspresi serius. Aku Ebio tak percaya. Meskipun ia bekerja keras, ia tak pernah menyadari betapa tinggi statusnya. Jangan kaget begitu. Aku tidak suka itu. Tahukah kau bahwa jika Buros yang memimpin jalur kehidupan Caspian County, maka kaulah yang memegang kendali atas masa depan negara ini. Bahkan jiwanya Xiao Hong mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi serius. Ini, Ebio memikirkannya, lalu mengangguk cepat. Bisa dibilang ini pertama kalinya Ebio mendengar kata-kata seperti itu, tapi kata-kata Xiao Hong memang masuk akal. Jika Direktur Pertanian Buros dan Direktur Pertahanan Regi bertanggung jawab atas kekuatan keras, maka Anda bertanggung jawab atas kekuatan lunak. Kekuatan Anda bahkan lebih besar daripada gabungan kekuatan mereka, karena satu kesalahan Anda dapat melemahkan seluruh negeri. Xiao Hong melanjutkan perkataannya kepada Ebio. Saya mengerti, Tuan Hakim Daerah. Ebio mengangguk, dan tatapannya yang gelisah perlahan berubah tegas. Lagi pula, aku sudah memikirkannya. Meskipun pendidikan di Caspian County sekarang bagus, dalam 1 tahun, tidak, setengah tahun, investasi Caspian County di bidang pendidikan akan lebih dari 3 kali lipat dari sekarang, dan akan lebih banyak lagi di masa depan. Yang kuinginkan adalah bakat sejati, bukan budak yang hanya bisa menjilat. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu disesuaikan. Mulai dari sekolah menengah, sistem penerimaan yang longgar dan kelulusan yang ketat harus diadopsi. Dengan kata lain, mudah untuk masuk sekolah, tetapi akan sulit untuk lulus. Aku tidak ingin melihat anak-anak Lord Aeron menetapkan cita-cita mereka untuk masuk ke sekolah menengah atas. Setelah masuk sekolah menengah atas, mereka hanya akan makan dan menunggu kematian dan menjadi dekaden. Jika negara ini bisa menjadi kuat dengan pendidikan seperti itu, sungguh aneh, kata Xiao Hong dengan ekspresi serius. Saya mengerti, Bapak Gubernur. Tenang saja, saya akan mengambil keputusan dengan hati-hati dan bekerja keras untuk mencapainya. Yubi menjawab, lalu menyarankan, Bapak Gubernur, SMA Feigu mungkin SMA terbaik di Ihai County. Maukah Anda pergi melihat-lihat, hanya untuk bersantai? Mendengar saran ini, Xiao Hong sedikit mengernyitkan alisnya, lalu mengangguk pelan. Xiao Hong sudah hampir 10 hari berada di gedung kantor tanpa keluar ruangan, jadi rasanya menyenangkan juga bisa jalan-jalan. Setelah itu, Xiao Hong tidak berlama-lama, juga tidak memberitahu siapapun dari sekolah menengah Feigu. Ia hanya membawa Xia Anqi keluar dari gedung kantor. Namun, saat Xiao Hong keluar dari gedung kantor, ia melihat pasukan tahanan, yang telah pulih setelah 10 hari, berjumlah 500 orang, telah direanisasi dan muncul di pintu masuk gedung kantor. Meskipun formasinya tidak terlalu mengesankan, jelas terlihat bahwa pasukan tahanan telah mengerahkan banyak upaya. Melihat para prajurit tahanan berpakaian sipil, raut wajah Xiao Hong yang tenang tampak ramah. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia sedikit membuka lengannya. Sesaat kemudian, para prajurit tahanan bergegas maju dan mengepung Xiao Hong. Saat itu, mereka benar-benar merasakan reuni setelah selamat dari bencana, terutama para tahanan yang terluka parah. Mereka semakin bersyukur kepada Xiao Hong. Tak diragukan lagi, Xiao Hong telah memberi mereka kehidupan baru. Sementara itu, di King David S. Hall di Valet City, perdebatan tentang suksesi Xiao Hong sebagai gubernur wilayah Caspian telah berlangsung selama 10 hari. Hampir setiap beberapa hari, selama ada yang menyinggungnya,
para tetua ini akan memulai adu mulut. Saat itu, Loris sedang duduk di singgasana dengan wajah cemberut. Kecuali 5 gubernur kabupaten dan 1 flow, para ksatria pemakaman lainnya langsung terbagi menjadi 2 faksi. Beberapa mendukung Xiao Hong, sementara yang lain mempertanyakan apakah Xiao Hong mampu mengelola kabupaten dengan baik. Xiao Hong sangat berani dalam pertempuran, aku tidak menyangkalnya, tetapi menjadi gubernur daerah saja tidak cukup untuk bisa bertempur. Lagi pula, daerah Hai dikatakan sebagai tempat yang aman, tetapi penduduknya mencapai 7 juta jiwa, yang setara dengan sepertiga dari total penduduk Provinsi Skyrim. Ini bukan masalah kecil, kata salah satu anggota ksatria pemakaman yang tua dan kurus. Dia penerus Harrison, kita harus memberinya kesempatan, kata anggota Funeral Knights lainnya. Jangan terobsesi dengan identitas penerus Harrison. Skyrim tidak butuh idola. Pada akhirnya, siapapun dia, apakah dia bisa memimpin Skyrim bergantung pada kemampuannya. Tidakkah kau tahu 10 hari yang lalu, Tes pergi ke Xiao Hong untuk meminta orang, tetapi Xiao Hong memberinya 50.000 orang. Bukankah itu terlalu murah hati? Baru-baru ini, dia bahkan menerapkan blokade informasi di Caspian County. Tidak ada yang tahu situasi di Caspian County. Ini melanggar aturan. Seorang anggota ksatria pemakaman melanjutkan di antara kerumunan, nadanya penuh keraguan. Apakah benar tidak memberikannya kepada orang lain? Aku benci orang yang menandai orang lain tanpa memeriksa kemampuannya. Tahukah kau seperti apa Caspian County sekarang? Mungkin Caspian County sedang membaik sekarang. Di aula, seorang anggota ksatria pemakaman membalas. Aku sungguh tak percaya situasi di Caspian County bisa lebih baik sekarang. Lagi pula, Xiao Hong hanyalah pendatang baru. Terlalu mengada-ada baginya untuk memimpin satu pihak secara langsung. Seseorang mendengus dengan nada meremehkan. Laporan. Tepat ketika seluruh aula Raja David sedang kacau, seorang penjaga tiba-tiba masuk dan setengah berlutut di hadapan Loris. Yang mulia, Wakil Gubernur Wilayah Caspian, Flo, telah memimpin konvoi kereta kuda menuju Valet City. Flo, kenapa Flo ada di sini? Tanya Loris. Konon, 20.000 ton makanan dikirim ke kota Valet atas perintah kepala daerah Xiao. Para penjaga melanjutkan laporan mereka. Desir. Mendengar ini, ekspresi Loris dan seluruh anggota ksatria pemakaman langsung berubah. Mengingat situasi terkini di Provinsi Skyrim, 20.000 ton makanan jelas bukan jumlah yang sedikit. Mengirim makanan ke kota Valet, bagaimana dengan Kabupaten Hai? Loris sedikit bingung. Anggota ksatria pemakaman lainnya juga bingung. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Xiao Hong? Menurut Lord Flo, Gubernur Xiao membawa teknologi baru, dan selama 10 hari kerja Gubernur Xiao yang sibuk siang dan malam, Kabupaten Caspian menghasilkan ratusan ribu ton gabuh hanya dalam 10 hari. Penjaga itu melaporkan dengan jujur, dengan sorot mata tak percaya. Tak diragukan lagi, setelah mendengar ini, semua anggota ksatria pemakaman terkesiap. Hanya dalam 10 hari, mereka menghasilkan ratusan ribu ton biji-bijian. Bagaimana ini mungkin? Anda tahu, berdasarkan situasi saat ini di Provinsi Tianji, mungkin tidak mungkin untuk menanam bahkan 100.000 ton, apalagi ratusan ribu ton, dan itulah hasil tahunannya. Seketika, seluruh aula Raja David menjadi sunyi. Ratusan ribu ton dalam 10 hari? Kau bercanda? Bagaimana mungkin? Setelah sekian lama, seorang anggota ksatria pemakaman berkata dengan tak percaya. Menurut pemikiran awalnya, berapa banyak biji-bijian yang bisa dihasilkan Kabupaten Caspian dalam setahun? Bahkan karena populasi Kabupaten Caspian yang sangat padat, Provinsi Langit pun malu untuk mengumpulkan biji-bijian dari Kabupaten Caspian. Akan tetapi, pada saat anggota ksatria pemakaman itu mengeluarkan suara seperti itu, Flo melangkah masuk ke aula Raja David dengan sebuah karung di bahunya. Bang! Salam untuk Yang Mulia Loris. Flo melempar karung itu ke lantai aula dengan suara tumpul, lalu setengah berlutut di depan Loris, berdiri tegak dan mengucapkan kata demi kata. Flo, kamu datang di waktu yang tepat. Kamu baru saja melaporkan bahwa Caspian County menghasilkan ratusan ribu ton gandum dalam 10 hari. Benarkah itu? Loris tak percaya. Benar sekali. Setelah berkata begitu, Flo mengeluarkan belati dan melubangi karung beras di depannya. Kemudian semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam karung yang robek itu terdapat beras putih. Butiran berasnya sangat besar dan memancarkan cahaya lembut di bawah cahaya yang menyilaukan, bagaikan mutiara yang berkilauan. Ini, orang-orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, diikuti oleh suara orang-orang menghirup udara dingin. Kualitas beras ini sangat baik, apalagi di Sky Province.
Bahkan jika Anda mendapatkannya dari konsorsium manapun, beras ini sama sekali bukan beras asli Sky Province. Bentuknya seperti biji millet saat ditanam. Namun, apapun yang terjadi, mereka tidak percaya bahwa itu tumbuh dalam 10 hari. Agak terlalu dibesar-besarkan. Bahkan Loris, yang duduk di singgasana, tak kuasa menahan diri untuk membekukan ekspresinya. Tak jelas apakah wajahnya menunjukkan kegembiraan atau keterkejutan, atau mungkin sedikit dari keduanya. Apa yang terjadi, tanya Loris terkejut. Flo tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya dan mengaktifkan pola ajaib bergambar di tangannya. Di dalam gambar, terdapat gambar bibit padi yang tumbuh dengan mengaktifkan pola ajaib tersebut. Dalam sekejap, tanah tandus itu tertutupi oleh tanaman hijau muda, lalu muncul gambar para petani di Caspian County yang sedang memanen. Bibit padi tebal itu tingginya lebih dari 1 meter dan tampak menyeramkan. Keheningan yang mencekam. Saat video ini diputar, semua anggota ksatria pemakaman tercengang. Pria tua yang tadinya ragu-ragu terhadap Xiao Hong membuka mulutnya, tetapi tak ada suara yang keluar, dan ia benar-benar terdiam. Pada saat ini, meskipun Xiao Hong punya sejuta kesalahan, hanya dengan menyelesaikan masalah pangan di daerah Caspian, dia akan mampu memegang teguh jabatan gubernur daerah, jabatan yang sempurna. Demikian pula, gambar-gambar ini seperti tamparan keras bagi mereka yang mempertanyakan Xiao Hong. Haha, setelah beberapa lama, Loris terkekeh 2 kali, kerutan di dahinya benar-benar mengendur. Apalagi yang bisa kukatakan sekarang, seperti kata pepatah, kita harus bersyukur jika memakan makanan orang lain, dan kita harus bersyukur jika menggenggam tangan orang lain. Setelah memakan makanan Xiao Hong, jangan terlalu agresif. Siapa di antara kalian yang berani menepuk dada dan berkata bahwa kita bisa sehebat Xiao Hong? Aula itu benar-benar sunyi, tak seorang pun melirik sedikit pun. Mereka yang mendukung Xiao Hong tak perlu berkata apa-apa lagi, dan mereka yang mempertanyakannya, apalagi yang bisa mereka katakan, mengatakan lebih banyak lagi akan dianggap terlalu cerewet. Saya tidak menyangka Gubernur Kabupaten Xiao memiliki keterampilan seperti itu. Dia benar-benar berbakat dan layak menjadi penerus Harrison. Saya pribadi yakin teknologi ini dapat dipromosikan di seluruh provinsi Skyrim, kata anggota ksatria pemakaman lainnya. Dialah yang mengkritik Xiao Hong paling keras tadi. Tidak perlu. Berdasarkan produksi biji-bijian Kabupaten Caspian saat ini, itu sudah cukup untuk memberi makan seluruh provinsi Skyrim, dan bahkan akan ada surplus besar. Terlalu banyak biji-bijian akan sia-sia. Lagi pula, teknologi ini mengharuskan kepala Kabupaten Xiao untuk secara pribadi membuat pola ajaib dan mempromosikannya ke seluruh provinsi Skyrim. Apa kau ingin membuat kepala Kabupaten Xiao mati-matian lagi pula? Kepala Kabupaten Xiao juga telah mengatakan sebelumnya bahwa pasokan biji-bijian pertama dapat diberikan kepada penduduk provinsi Skyrim untuk menyelesaikan masalah yang mendesak, tetapi jika provinsi Skyrim menginginkan biji-bijian lagi, mereka harus membelinya dengan koin emas, kata Flo tegas. Ini juga yang dimaksud Xiao Hong. Apa kita harus mengeluarkan uang untuk membelinya? Apa Xiao Hong memperlakukan kita seperti orang luar, tanya seseorang. Tidak ada perbedaan antara orang luar dan orang dalam. Bahkan untuk warga Caspian County, hanya batch pertama yang akan dibagikan secara gratis. Mereka yang bukan petani dan menginginkan makanan harus membelinya sendiri. Tidak ada yang dikecualikan. Flo menanggapi dengan ekspresi agak serius. Apa yang dikatakan Xiao Hong sangat masuk akal. Sistem moneter harus dipulihkan sesegera mungkin agar pengembangan Skyrim secara keseluruhan dapat terus berlanjut. Ya, ini adalah rumah terakhir bagi penduduk Lord Aeron, tetapi jika penduduk Lord Aeron ingin menghindari hidup bermalas-malasan dan menunggu kematian, mereka harus memahami bahwa ini bukan hanya rumah, tetapi juga negara yang melindungi mereka, kata Loris dengan ekspresi serius yang sama. Ia sepenuhnya setuju dengan pendekatan Xiao Hong. Demikian pula, cintanya kepada Xiao Hong di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang baru. Pada saat yang sama, Ebio, Xiao Hong, dan anggota pasukan tawanan juga telah tiba di SMA Feigu. SMA ini terletak di pinggiran utara kota Feigu. Areanya tidak terlalu luas, dan hanya terdapat beberapa bangunan yang tidak terlalu tinggi di dalamnya. Para siswa yang mengenakan seragam tradisional Lord Aeron juga terlihat berbincang-bincang dan berjalan di sepanjang jalan setapak sekolah. Saat melangkah masuk, Xiao Hong tak dapat menahan diri untuk mengingat masa lalu, keindahan dan kedamaian yang tampaknya tak tertahankan untuk dikenang kembali. Adapun pasukan tahanan di belakang Xiao Hong, mereka tidak membentuk formasi teratur atau tampak agresif. Sebaliknya, mereka berjalan di sekitar kampus dengan tangan terlipat, seperti orang biasa. Masuknya sekelompok besar orang secara tiba-tiba tentu saja tidak luput dari perhatian Lao Siki, kepala sekolah Feigu High School.
Lao Siki sendiri berusia lebih dari 60 tahun, tetapi rambutnya telah memutih dan ia masih terlihat kurus. Ia mengenakan kacamata tebal dan juga mengenakan pakaian tradisional Lord Daeron, jubah biru tua dengan pola emas samar. Penampilan Xiao Hong hampir menjadi nama yang familiar di Kabupaten Caspian, jadi Lao Siki tentu saja mengenalnya. Namun, ia tidak menyangka Xiao Hong akan datang ke sini dengan cara yang begitu sederhana. Meskipun ada 500 orang di belakangnya, 500 orang itu tampaknya bukan penjaga sama sekali, melainkan hanya sekadar lewat dan berjalan-jalan. Namun, meski begitu, Lao Siki tidak berani menunda. Ia bergegas keluar dari kantor kepala sekolah dan langsung menghampiri Xiao Hong yang sedang berjalan di jalan setapak. Salam, Tuan Gubernur Wilayah. Saya tidak tahu Anda akan datang. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Lao Siki membungkuk hormat kepada Xiao Hong, lalu membungkuk kepada Bio. Pak, tidak perlu terlalu sopan. Memang benar Xiao Hong yang mengganggu Anda. Saya, mahasiswa ini, ingin menyapa Anda. Kemudian Xiao Hong membungkuk dalam-dalam dan membungkuk 90 derajat kepada Lao Siki. Ia tampak sangat rendah hati dan hormat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lao Siki dan semua orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Sebagai kepala daerah dan penerus Harrison, ia tidak pernah menundukkan kepala di medan perang, tetapi ia bersikap begitu hormat kepada Lao Siki. Ini terlalu palsu. Melihat Lao Siki lagi, ia agak bingung, atau tersanjung. Pemandangan seperti itu sungguh tak terduga. Pak Gubernur, apa yang sedang Anda lakukan saya? Lao Siki melirik ke Bio, lalu menatap para siswa yang tercengang di sekitarnya, dan benar-benar kebingungan. Tuan, tak perlu merasa gelisah. Di hatiku, Xiao Hong, kampus ini tempat yang sakral dan tak tergoyahkan. Hanya ada dua identitas saat kau melangkah masuk ke kampus, guru atau murid. Tak peduli kau komandan atau pejabat tinggi, begitu kau melangkah masuk ke sekolah, kau harus menanggalkan semua identitasmu. Jika kau tak mahir dalam keterampilan, kau hanya bisa menjadi murid. Wajar bagi murid untuk memberi hormat kepada guru mereka. Xiao Hong memasang wajah yang sangat rendah hati dan berkata lembut kepada Lao Siki. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, Bio dan anggota pasukan tawanan lainnya, serta Xiao Hong sendiri yang telah membuat gestur ini, saling memandang dan kemudian membungkuk dalam-dalam. Membungkuk seperti ini tampaknya membuat mereka merasa rendah hati untuk pertama kalinya. Melihat ini, hati Lao Siki tersentuh. Ia tahu betul bahwa penghormatan Xiao Hong bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk seluruh sistem pendidikan Provinsi Tianji dan masa depan bangsa ini. Jika Xiao Hong melakukan ini, mengapa orang lain harus menunjukkan taring dan cakar mereka? Hal ini juga dengan jelas menunjukkan bahwa Xiao Hong menghormati guru-gurunya. Jika suatu negara ingin menjadi kuat, hal ini mutlak diperlukan. Guru harus memiliki etika profesional dan siswa harus berperilaku seperti siswa. Jika tidak, negara pasti akan merosot. Seperti yang dikatakan Xiao Hong sebelumnya, 3 profesi terpenting di suatu negara adalah raja, guru, dan apoteker. Jika salah satu dari ketiga profesi ini bermasalah, pasti akan menjadi masalah besar. Hakim daerah, tidak, Tuan Xiao, silakan berdiri. Lao Siki buru-buru membantu Xiao Hong berdiri dan berkata dengan hormat. Terima kasih, Tuan. Xiao Hong menjawab dengan tenang, lalu perlahan mengangkat tubuhnya. Yang lain mengikuti Xiao Hong, tetapi pasukan tawanan itu tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sudah lama saya dengar Tuan Xiao berpengetahuan luas dan hormat kepada guru. Karena Anda sudah di sini hari ini, bagaimana kalau Anda menyampaikan beberapa patah kata kepada para siswa di sini agar semua orang bisa mengenal Anda? Lao Siki tiba-tiba menyarankan. Ini, kurasa lebih baik tidak mengganggu mereka. Xiao Hong menolak dengan cepat. Sebenarnya, ia datang ke sini hanya untuk melihat dan memahami situasi pendidikan terkini di Provinsi Tianji. Itu saja, ia bahkan tidak ingin membuat Lao Siki khawatir. Namun, dengan banyaknya orang yang mengikuti Xiao Hong, ia tentu harus tetap bersikap rendah hati kemanapun ia pergi. Mengganggumu kok bisa-bisanya kau bicara begitu hari ini jam istirahat siswa, dan semua siswa ingin bertemu denganmu, lanjut Lao Siki, dengan senyum dan keramahan di wajahnya. Ya, Xiao Jun, tidak, Tuan Xiao, teman-teman sekelas sudah lama ingin melihat tingkahmu, jangan membuat kami penasaran. Seorang teman sekelas yang sedang menonton berkata, nadanya hormat kepada Xiao Hong, tetapi tidak ada jejak kepengecutan atau sanjungan. Benar, kami semua di sini, tapi kami bahkan tak bisa bicara sepatah kata pun kepada kalian semua, kata gadis kecil lainnya, nadanya terdengar lembut. 520.